Bab 421, Berkilau, Terbangun. Tim perunggu biru telah merencanakan untuk tinggal selama 1 bulan di Boneyard, atau bahkan 3 hingga 5 bulan jika diperlukan misi. Oleh karena itu, mereka semua membawa banyak kristal di dalam cincin kosmos mereka. Tapi itu masih jauh dari cukup untuk memberikan dorongan bagi kapal perang dari Star Ocean Imperium, apalagi latihan sinar mistik, meriam, dan sistem lompat luar angkasa. Li Yao berpikir keras untuk waktu yang lama. Kemudian dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan mengepalkan tinjunya kegirangan. Tentu saja, ada kristal kecerahan yang mengalir di dalam cincin kosmosnya. Kristal sumsum yang muncul setelah miliaran tahun suhu tinggi dan tekanan tinggi di bawah tanah ditangkap oleh akar rumput kecerahan yang mengalir, dan melalui reaksi kimia esoteris, lahirlah kristal sumsum super yang mengandung energi spiritual yang sangat besar. Bahkan dalam catatan para pendahulu klan 100 peleburan, kristal kecerahan yang mengalir telah diperlakukan dengan sangat penting dan dianggap sebagai salah satu harta karun tertinggi. Sebagai kapal perang eksplorasi multiguna, Sparkle harus memiliki reaktor kristal yang sangat adaptif yang dapat menyerap berbagai jenis kristal sebagai sumber energinya. Selain itu, kristal kecerahan mengalir sangat terkondensasi dan stabil dengan hampir tidak ada pengotor. Bahkan tubuh manusia pun dapat menyerapnya secara langsung, jadi reaktor kristal seharusnya baik-baik saja. Ya, kristal kecerahan yang mengalir akan menjadi sumber energi spiritual. Meskipun kristal kecerahan mengalir adalah barang berharga di sektor asal surga, Li Yao telah memutuskan bahwa dia tidak akan ragu untuk menuangkan semua kristal kecerahan mengalir yang dia temukan ke dalam kapal perang jika itu adalah suatu keharusan untuk bertahan hidup dan membunuh skeleton. Naga. Haha, skeleton dragon telah menjadi korban dari rencananya sendiri kali ini, ejek Li Yao. Menurut perkiraannya, bahan surgawi dan harta karun bumi yang melimpah di dunia bawah tanah pertama yang mereka lihat seharusnya merupakan bagian dari rencana jahat naga tengkorak, yang entah bagaimana menyebarkan sedikit kekuatannya dan memanipulasi makhluk bawah tanah untuk mengubah lingkungan menjadi satu, itu lebih menguntungkan bagi harta yang tak ternilai harganya. Tujuan dari rencana itu sederhana, untuk memikat para penjelajah lebih jauh ke bawah tanah. Para penjelajah secara alami akan menyimpulkan dari fakta bahwa ada begitu banyak harta karun di pinggiran sehingga material surgawi dan harta karun bumi yang lebih berharga harus dikuburkan di kediaman skeleton dragon di kedalaman lautan bawah tanah yang tak berujung. Dengan cara seperti itu, para penjelajah akan terlalu serakah untuk menyadari anomali dalam perjalanan mereka ke depan, sampai pada akhirnya mereka membuka kediaman skeleton dragon. Namun saat ini, Li Yao telah menerima peringatan Gao Xingche. Dia bisa menggunakan kristal kecerahan yang mengalir, umpan dari skeleton dragon, untuk menghancurkan kentang goreng kecil seperti Wang Ji dan binatang mematikan yang tak tertandingi yaitu skeleton dragon sendiri. Li Yao memperluas pemikiran telepatinya melalui kabel kristal, menuju kompartemen mesin di belakang Sparkle, dan ke dalam reaktor kristal utama. Reaktor kristal di kapal perang jauh lebih besar daripada yang digunakan dalam pakaian kristal. Strukturnya juga ratusan kali lebih rumit. Pemikiran telepati Li Yao berkeliaran di dalam reaktor kristal yang dibuat dengan cermat dan mempelajari desainnya dengan cermat. Seperti yang dia duga, meskipun efisiensi reaktor kristal tidak terlalu mengesankan, reaktor tersebut dapat menerima energi spiritual dari sumber yang luas. 4 unit peralatan magis di dalamnya dapat secara otomatis memurnikan kristal mentah dengan lebih dari 70% pengotor sebelum diubah menjadi energi spiritual. Kristal sumsum super seperti Flowing Brightness Crystals pasti akan bekerja dengan cukup baik. Reaktor kristal adalah jantung dari kapal perang. Itu adalah komponen yang paling dilindungi. Itu mengalami kerusakan paling kecil dari pertempuran sengit dan merupakan item pertama yang diperbaiki oleh pengelola level master. Setelah ribuan tahun pemeliharaan, bangunan ini hampir seperti baru, 85% di antaranya telah diperbaiki sepenuhnya, menjamin fungsi normal. Luar biasa, dengan beberapa kristal kecerahan mengalir, reaktor kristal akan mampu menghasilkan energi spiritual yang cukup untuk membangunkan Sparkle dan meningkatkan kecepatan pengelola level master hingga ratusan kali lipat. Banyak komponen sederhana yang bahkan bisa saya perbaiki secara manual. Dalam beberapa hari, Sparkle akan bisa berlayar lagi. Sambil berpikir sendiri, Li Yao memindai sistem senjata Sparkle dengan pemikiran telepatinya. Senjata utama Sparkle telah dimodifikasi menjadi bor sinar mistik. Semua meriam sekunder dan meriam pertahanan udara rusak parah dalam pertempuran sengit ribuan tahun yang lalu untuk diperbarui. Setelah sekian lama, hanya meriam pertahanan udara yang hampir selesai. Li Yao tertawa terbahak-bahak saat dia melihat hologram meriam pertahanan udara. Meriam pertahanan udara, bernama Rock Meteorite, memiliki poros yang dikelilingi oleh 8 rel kristal berbentuk silinder. Sekilas, itu adalah senapan mesin vulkan 6 laras yang diperbesar puluhan kali lipat. Metode pemicu dan manipulasinya juga sangat mirip. Ini adalah senjata yang ditakdirkan untukku. Darah Li Yao mendidih menjadi uap panas yang keluar dari lubang hidungnya. Tangannya menggigil, karena dia tidak sabar untuk mengendalikan Rock Meteorite secara langsung. Baginya, meriam pertahanan udara adalah senjata yang bahkan lebih baik dari senjata utama. Senjata utama kapal perang dirancang untuk menghadapi kapal perang musuh, benteng bintang, dan pertahanan orbit. Kecepatan memuat ulangnya lambat, konsumsi energi spiritualnya sangat tinggi, dan tuntutannya tinggi pada pengguna. Gao Xingche adalah seorang penggarap tahap formasi inti. Itu adalah kualifikasinya sebagai penembak utama Sparkle untuk menggunakan naga langit, senjata utama.
Di sisi lain, meriam pertahanan udara menargetkan para ahli musuh yang mendekati kapal perang tersebut. Itu memiliki frekuensi pengambilan gambar yang tinggi, dengan presisi yang luar biasa dan persyaratan yang rendah untuk keahlian pengguna. Penggarap tahap fondasi bangunan lebih dari mampu untuk tugas tersebut. Yang akan dihadapi Li Yao adalah iblis seperti Wang Ji. Meriam pertahanan udara akan lebih berguna dibandingkan senjata utama. Meteorit pengembara akan mengkonsumsi energi spiritual dengan sangat cepat. Izinkan saya memodifikasinya secara mendalam sehingga dapat secara langsung memanfaatkan kristal kecerahan yang mengalir sebagai sumber energi spiritual. Satu serangan akan cukup untuk meledakkan binatang biokimia bersama dengan iblis di dalamnya ke dalam pecahan. Selain rok meteorite, tidak ada senjata lain yang bisa digunakan di kapal. Kebanyakan dari mereka telah dibongkar menjadi bahan pemeliharaan. Namun, di sudut gudang senjata, Li Yao menemukan patung logam yang telah disegel oleh penghalang dan dilindungi dengan hati-hati. Ini, satu set lengkap plug-in penguatan, ekstensi Ares. Li Yao berseru tak percaya. Lautan bintang adalah tempat yang tidak terduga. Kondisi di banyak dunia bertolak belakang satu sama lain. Setelan kristal tidak akan berlaku untuk semua medan perang. Oleh karena itu, bukan hal yang aneh jika setelan kristal ditambahkan dengan banyak plug-in penguatan sebelum digunakan ke medan perang. Misalnya, sebelum tim perunggu biru terjun ke Lautan Perak, Li Yao telah memasang plug-in tempur bawah laut yang menyerupai sirip pada semua pakaian kristal di tim. Beberapa plug-in penguat telah diproduksi sebagai set, dengan banyak susunan rune yang kuat namun konsumsi tinggi yang juga akan memberikan ledakan besar pada material dan tubuh manusia. Aktivasi susunan rune dapat meningkatkan kemampuan bertarung seseorang secara instan, namun juga akan mengakibatkan erosi serius pada material dan serangan balik yang sangat besar terhadap tubuh dan jiwa EXO. Oleh karena itu, tidak cocok untuk mengukir susunan rune pada setelan kristal. Plug-in penguat yang diproduksi sebagai set seperti cangkang intensif yang menutupi setelan kristal. Karena erosi tidak lagi menjadi masalah, segala jenis susunan rune yang gila dan merugikan dapat terukir di sana sejauh imajinasi seseorang. Plug-in penguatan yang diproduksi sebagai set dikenal sebagai Ares Extensions. Ares Extensions adalah peralatan sihir rahasia tertinggi di Star Ocean Imperium. Karena benda-benda itu akan hilang total setelah digunakan sekali saja, sektor asal surga belum pernah menemukan satupun dari benda-benda itu sebelumnya, kecuali beberapa potongan. Bahkan Li Yao hanya membaca file tentang mereka sebelumnya. Saat ini, Ares Extension yang legendaris berdiri tepat di depannya. Mata Li Yao berseri-seri karena gembira, jantungnya berdebar kencang. Meteorit nakal, ditambah ekstensi Ares. Aku pasti akan mengobrol baik dengan ras iblis seperti Wang Ji. Li Yao mengamati Sparkle dari kepala hingga ekor lagi. Kemudian dia melompat dan lari ke ruang mesin di bagian belakang kapal perang. Di ruang mesin, Li Yao mengambil 10 rumput kecerahan mengalir dari kosmos ring miliknya. Tangannya bergerak sangat cepat hingga berubah menjadi sekumpulan kabut abu-abu, sementara dia memilah ribuan akar yang mengikat kristal kecerahan yang mengalir dan memisahkannya. Akarnya seperti urat kristal kecerahan yang mengalir. Mereka tidak dapat dirobek secara paksa atau kualitas kristal kecerahan yang mengalir akan berkurang. 10 menit kemudian, kristal bulat murni yang tampak seperti mutiara bergulung di telapak tangannya. Aura menarik mengalir di sekelilingnya seperti air, membuat pikirannya lebih tenang dari sebelumnya. 2 aliran sungai mengalir melalui telapak tangannya ke dalam tubuhnya dan beredar perlahan di antara organ-organ dalamnya. Sesaat kemudian, Li Yao dilingkari dalam gugusan awan kecil. Kecemerlangan dipancarkan dari pusat gugus awan. Pantas saja disebut kristal kecerahan mengalir. Kecemerlangan yang dihasilkannya berbentuk cair seperti air. Materi surgawi dan harta karun duniawi di dunia budidaya benar-benar sulit dipercaya. Fiuh, pasti ada materi surgawi dan harta karun bumi yang lebih eksotis dan menghibur di pusat alam semesta di mana terdapat bintang-bintang yang paling bersinar. Sayang sekali saya tidak memiliki kesempatan untuk pergi ke sana kali ini. Jika saya bisa menggali peta bintang secara detail di masa depan, saya pasti akan menjelajahi kedalaman lautan bintang. Sementara dia berpikir, Li Yao melemparkan kristal kecerahan yang mengalir ke dalam reaktor kristal dan mengatur pola operasi reaktor kristal pada prosesor kristal mainframe dengan pemikiran telepati dari jarak jauh. Atas perintahnya, energi spiritual melonjak, dan reaktor kristal berhasil diaktifkan. Bersenandung, berpusat di reaktor kristal, lingkaran cahaya merah menyala dan berevolusi menjadi lautan yang mengamuk. Dalam sekejap mata, lautan itu telah berubah menjadi lautan yang tak terhentikan dan tak terbatas. Rune yang tak terhitung jumlahnya diterangi satu persatu. Rune virtual diselimuti emas, kecerahan segi 8 muncul di udara dan mengelilingi Li Yao, menari mengikuti suara logam yang lincah. Reaktor kristal itu seperti binatang buas yang telah kelaparan selama ribuan tahun. Ia bekerja dengan efisiensi tertinggi dan menelan kristal kecerahan yang mengalir dengan lahap. Mereka diubah menjadi energi spiritual paling murni melalui susunan rune yang tak terhitung jumlahnya, yang kemudian disalurkan ke setiap sudut Sparkle melalui tabung energi spiritual. Peralatan sihir yang tak terhitung jumlahnya dibangunkan secara bersamaan. Dengungan mereka tidak mereda dalam waktu yang cukup lama. Di luar, pada cangkang halus Sparkle, ribuan garis emas tiba-tiba muncul. Mereka terhubung dan meluas, dan segera, seluruh badan kapal perang terperangkap dalam jaring emas terang. Kemudian cangkang kapal perang itu terbelah dan berdiri, seperti seekor naga yang sisiknya telah tegak.
Kebrutalan dan haus darah ditambahkan ke kapal perang yang awalnya tampak lemah lembut. Informasi yang membanjiri otak Li Yao 10 kali lebih banyak dari sebelumnya. Dia tanpa sadar mendengus meskipun dia sudah lama berlatih dengan Neltarion. Di dalam otaknya, holograf Sparkle yang tidak berkilau tiba-tiba memantul, sebelum menyala dari belakang ke depan secara bertahap, hingga akhirnya bermandikan cahaya indah. Sparkle telah terbangun sepenuhnya. Bab 422, Anda bahkan bisa berlayar di kapal luar angkasa. Di dalam saluran pemeliharaan, Ding Lindang dan dua rekan satu timnya yang terluka sedang duduk bersila. Kabut kecerahan seperti air mengalir perlahan dari telinga, mata, lubang hidung, dan mulut mereka dan mengelilingi tubuh mereka dengan kecepatan yang stabil, hingga pada akhirnya menembus ke dalam tubuh mereka lagi melalui pori-pori, menyehatkan organ dalam mereka, dan mencapai tengkorak lagi, menyelesaikan seluruh sirkulasi. Mereka semua telah menyerap banyak kristal kecerahan yang mengalir. Dengan energi spiritual yang sangat besar yang tersimpan di dalamnya, luka-luka mereka akhirnya dapat ditekan. Saat itu, kapal perang itu bergetar, dan tiba-tiba diselimuti kecerahan. Lampu berwarna gading di dinding saluran pemeliharaan dinyalakan, menerangi saluran yang sebelumnya gelap. Kamu bisa turun sekarang. Suara tenang Li Yao terdengar melalui saluran komunikasi, sementara peta saluran pemeliharaan dikirim ke prosesor kristal mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini kapal perang dari Star Ocean Imperium? Berdiri di tengah ruang mesin, mereka berempat mengamati sekelilingnya dalam waktu lama dan akhirnya menyadari sesuatu. Benar, Li Yao tersenyum. Kapal perang eksplorasi serbaguna ini diberi nama Sparkle. Ini adalah penyelamat kita hari ini. Tapi, bodoh, Ba Weiki menggelengkan kepalanya dan berkata dengan cemas, belum tentu. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mengemudikan kapal luar angkasa bisa sangat rumit, dan itu sama sekali tidak mudah dipelajari. Kapal luar angkasa bagi kita sama dengan pesawat ulang-alik bagi makhluk primitif orang barbar. Kami sama-sama tidak cerdas dalam hal ini. Herring, kamu terlalu lama berada di persekutuan orbit gaib untuk mengetahui hal ini. Sebelumnya, Occult Orb Fellowship telah menggali banyak peralatan sihir, pesawat ulang-alik bersenjata, dan bahkan sisa-sisa kapal luar angkasa kecil dari Star Ocean Imperium. Namun, sebagian besar item tersebut sangat rumit sehingga para ahli dan peneliti memerlukan waktu beberapa tahun untuk mempelajarinya sebelum mekanismenya dapat dipahami, dan diperlukan beberapa tahun lagi untuk mempelajari cara mengaktifkan dan memanipulasinya. Meskipun kapal luar angkasa ini masih utuh, di mana kita dapat menemukan pilot yang memenuhi syarat untuk melakukan manuver. Saya khawatir tak seorang pun di seluruh sektor asal surga mampu melakukan hal itu. Bahkan penggarap tahap formasi inti dan penggarap tahap jiwa yang baru lahir tidak dapat berbuat apa-apa. Sekarang kita terjebak di tempat ini, hampir tidak mungkin untuk keluar meskipun kita cukup beruntung tidak tertimpa batu raksasa. Benar bahwa, Leng Ziming dan Yan Yang Tian mengangguk dan menghela nafas. Mereka semua adalah Orb Patroller yang berpengalaman dan telah menggali berbagai macam peralatan sihir. Mereka tahu lebih baik dari siapapun tentang kesulitan mengendalikan peralatan sihir dari Star Ocean Imperium. Tapi Ding Lindang masih menatap Li Yao dengan gembira. Entah kenapa, dia melihat rasa percaya diri yang sangat kuat di wajah Li Yao. Li Yao menggaruk rambutnya dan berkata dengan santai, itu tidak akan menjadi masalah. Saya telah menghabiskan 1 tahun penuh mempelajari cara melakukan manuver kapal luar angkasa dengan model khusus ini. Apa? Mereka bertiga yang menghela nafas dengan murung semuanya tercengang seolah-olah mereka tersambar petir. Mereka menatap Li Yao dengan cara yang aneh sehingga dia tampak seperti binatang iblis dengan 3 kepala dan 6 lengan, bukan manusia. Menghabiskan 1 tahun penuh mempelajari cara melakukan manuver kapal luar angkasa. Itu tidak benar. Mengontrol kapal luar angkasa bukanlah mengendalikan pedang terbang. Bahkan jika dia ingin mempelajarinya, siapa yang akan mengajarinya, dan bagaimana dia melatih dirinya sendiri. Selain itu, siapa yang begitu bodoh mempelajari keterampilan yang begitu kuat namun sama sekali tidak berguna. Apa yang telah Anda lakukan sebelum bergabung dengan Occult Orb Fellowship, Vulture Li Yao? Menatap Li Yao untuk waktu yang lama, mereka mengalihkan pandangan curiga dan terkejut ke Ding Lindang. Hei, apa latar belakang pacarmu? Mengapa dia bisa mengemudikan kapal luar angkasa dari Star Ocean Imperium? Sungguh sulit dipercaya. Ding Lindang menarik napas dan berkata sambil tersenyum, jangan lihat aku. Kami tidak pernah bertanya-tanya mengenai budidaya satu sama lain. Aku juga tidak tahu berapa banyak keterampilan yang dia miliki. Namun, bahkan jika dia memberitahuku bahwa dia bisa memanipulasi peralatan sihir bintang, aku akan mempercayainya tanpa keraguan sedikitpun. Karena itulah yang dilakukan temanku, Herring Li Yao. Semua orang tidak bisa berkata-kata. Namun tak lama kemudian, mereka kembali bersemangat. Benar, tidak peduli bagaimana Li Yao menguasai keterampilan seperti itu. Yang penting adalah mereka punya harapan sekarang. Dipimpin oleh Li Yao, mereka berlima pergi ke kokpit. Dalam perjalanan, Li Yao memberitahu mereka tentang kata-kata terakhir Gao Xingche dan teorinya tentang situasi saat ini. Baru pada saat itulah semua orang mengetahui bahwa skema memalukan sedang terjadi di Boneyard dan bahwa perjuangan yang menjengkelkan telah terjadi di lautan perak 10.000 meter di bawah tanah selama ribuan tahun. Senior Gao Xingche memang merupakan panutan bagi semua penggarap. Dari perbuatannya, saya memahami mengapa Star Ocean Imperium dapat menggulingkan kekuasaan ras iblis selama 30.000 tahun dalam 1000 tahun dan menjadi penguasa lautan bintang. Di dalam kokpit, Ding Lindang,
Ba Weiqi, Leng Ziming, dan Yan Yangtian semuanya sangat tersentuh. Mereka membungkuk ke tubuh Gao Xing 3 kali sebagai tanda hormat. Jika itu masalahnya, sesuatu yang menghantuiku telah terpecahkan sekarang. Leng Ziming mengamati dengan tenang, sejak kami mendarat di Boneyard, aku selalu merasa tidak nyaman dan merasa segalanya berjalan terlalu baik. Kami baru saja sampai di bawah tanah ketika kami menemukan begitu banyak material surgawi dan harta karun duniawi. Selain itu, kediaman naga tengkorak tidak dilindungi oleh jebakan atau penghalang apapun. Bahkan penggarap di tahap pemurnian pun tidak akan merasa kesulitan sama sekali untuk masuk ke dalam, apalagi kita. Itu sama sekali tidak terlihat seperti markas iblis kuno yang mematikan, bukan? Skeleton Dragon telah memikat kita ke tempat ini dengan sengaja supaya kita bisa mendobrak penghalang dan melepaskannya. Tidak baik, pasukan penjelajah iblis masih ada di luar sana. Mereka pasti akan mendobrak penghalang dengan cara apapun. Kita harus keluar dari sini dan menghentikan mereka secepat mungkin. Vulture, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar Sparkle aktif sepenuhnya? Pikiran telepati Liao telah dimasukkan ke prosesor kristal mainframe Sparkle. Sejumlah besar data dan grafik membanjiri otaknya setiap detik. Liao memaksimalkan kemampuan komputasinya. Bola matanya bergerak-gerak hebat, wajahnya memerah, dan uap terus bermunculan dari rambutnya yang berantakan. Sambil terengah-engah sejenak, dia menjawab, kita perlu memperbaiki setidaknya 10 kelompok susunan rune listrik dan 4 kelompok susunan rune anti-gravitasi untuk melakukan operasi dalam standar terendah. Selain itu, latihan mistik sinarnya harus dipertahankan lebih lanjut untuk menggali lapisan batuan yang mengubur kita. Meteorit nakal juga harus dimodifikasi dan diperkuat. Kita tidak akan bisa melawan iblis tanpa senjata yang tepat. Lagi pula, pakaian kristal kita sebagian besar rusak saat ini. Kita harus meluangkan waktu untuk memperbaikinya. Kalau mempertimbangkan semuanya, ini akan memakan waktu setidaknya 65 jam 48 menit. Leng Ziming mengerutkan kening. 65 jam. Itu hampir 3 hari. Terlalu lama. Akan ada banyak perubahan baru selama ini. Yan Yangtian berkomentar, memang akan ada. Tapi 3 hari tidak sepenuhnya tidak bisa diterima. Jangan lupa bahwa 2 tim bintang lainnya masih bepergian keluar, termasuk tim jiwa guntur yang memiliki kemampuan tempur tertinggi. Jika aku berjalan di posisi iblis, aku pasti tidak akan mengambil risiko membuka kediaman Skeleton Dragon ketika tim bintang belum dibersihkan. Menurut akal sehat, banyak jebakan dan penghalang yang harus dipasang di dalam kediaman iblis kuno yang mematikan. Kemungkinannya adalah seseorang harus membayar harga yang sangat mahal untuk mendapatkan kembali harta rahasia yang tersimpan di dalamnya. Akan ada banyak korban jiwa. Jika aku membuka kediaman ketika musuhku belum dimusnahkan, kemungkinan besar musuhku akan mengambil buahnya ketika timku mengalami kemunduran. Mengapa iblis egois melakukan hal bodoh seperti ini? Oleh karena itu, saya memperkirakan para iblis akan menjelajahi kota bawah laut dan membersihkan pinggirannya terlebih dahulu sambil memasang banyak jebakan, menunggu tim bintang turun tangan. Mereka tidak akan membuka kediaman sampai semua ancaman dihilangkan. Dalam 3 hari, kita masih memiliki kesempatan. Liao berkata, aku setuju denganmu. Selain itu, kalian bertiga belum pulih dari luka-lukamu. Kami tidak akan dapat melakukan apapun bahkan jika kami bergegas keluar sekarang. Lebih baik kalian obati luka kalian terlebih dahulu untuk 3 hari. Aku bertanya-tanya, bagaimana kabarmu sekarang? Kami bertiga mengaktifkan benih spiritual kami dengan paksa. Meskipun kami melepaskan kekuatan dari penggarap tahap jiwa yang baru lahir, tubuh kami juga terluka parah dan masih sangat lemah saat ini. Tetapi untungnya, tidak ada satupun dari kami yang mengalami gangguan mental. Selain itu, setelah ledakan benih spiritual, pembuluh darah dan organ dalam kami telah melebar secara signifikan. Sekarang kami menggunakan kristal kecerahan yang mengalir sebagai makanan, kultivasi kami pasti akan melonjak setelah kami pulih. Seekor burung phoenix tidak mati tetapi bangkit dari abu lagi. Selama tim perunggu biru bisa mencapai akhir, aku yakin kita semua akan memasuki tahap formasi inti dalam 10, atau bahkan 5 tahun. Namun, kami hanya yakin bahwa kami dapat berusaha semaksimal mungkin untuk kembali ke tahap fondasi bangunan dalam waktu 3 hari. Tidak mungkin kami dapat melanjutkan kemampuan puncak kami, kata Ding Lingdang. Dalam keadaan ledakan benih, potensi seorang penggarap terpicu tanpa batas. Kekuatan luar biasa yang melebihi kekuatan mereka seringkali tak tertahankan bagi tubuh mereka. Efek sampingnya tidak bisa dihindari. Ding Lingdang dan rekan satu timnya baru saja melemah dan berada di tengah penurunan kemampuan sementara. Mereka juga tidak mengalami gangguan mental dan juga tidak menderita luka dalam yang tidak dapat disembuhkan. Mereka sudah sangat beruntung. Akan terlalu sulit untuk meminta mereka kembali ke kondisi puncak dalam beberapa hari. Baiklah, jika demikian, Ares Extension dan Rock Meteorite akan berada dalam tahananku. Kamu akan mencoba untuk berkultivasi untuk sementara waktu dan memulihkan kemampuanmu sebanyak mungkin. 3 hari kemudian, kita akan membalaskan dendam kapten kita. 65 jam untuk membiarkan kapal luar angkasa yang telah berhibernasi selama ribuan tahun menunjukkan taringnya kembali. Pekerjaan pemeliharaan intensif telah dimulai. Untuk menghemat waktu, Liao memindai sepenuhnya Sparkle, membongkar sebagian besar peralatan dan komponen magis yang tidak digunakan saat ini, dan menggunakannya untuk mengisi tempat-tempat yang sangat membutuhkan perbaikan dengan bantuan pengelola tingkat master. Lagi pula, dia tidak membutuhkan Sparkle untuk berlayar selama 10.000 tahun.
Dia hanya membutuhkannya untuk mengeluarkan cahaya yang paling mempesona 1 kali, 3 hari kemudian. Sikapnya terhadap rok meteorite juga sama. Ada sekitar 20 meriam besar dan kecil di kapal. Meski rusak, beberapa komponennya masih berfungsi. Liao merobek semuanya dan menambahkannya ke rok meteorite setelah memodifikasi dan meningkatkan di dalam kabin pemeliharaan pada Sparkle. Meriam pertahanan udaranya tidak terlalu canggih. Teknologi yang digunakannya pada dasarnya sama dengan apa yang digunakan oleh meriam kristal dari sektor asal surga, hanya saja jauh lebih tepat dan halus. Liao tidak memiliki persyaratan apapun mengenai umur panjang atau stabilitas. Dia hanya memastikan bahwa meriamnya cukup bagus untuk bertahan dalam satu pertempuran. Oleh karena itu, banyak bagian meriam yang diabaikan sepenuhnya ketika dia memodifikasinya secara gila-gilaan. Dia bahkan memaksakan senjatanya untuk bekerja dengan memanfaatkan metode pemurnian kuno dari klan peleburan 140.000 tahun yang lalu. Setelah seharian dimodifikasi, meriam kristal berputar 6 laras berbentuk aneh, ditambah dengan aksesoris yang tak terhitung jumlahnya dan terjerat dalam ratusan kabel kristal tebal, yang tampak seperti binatang buas yang arterinya menonjol, telah lahir. Bab 423, Herring tidak dirantai. Meteorit nakal ini tidak terlalu istimewa. Satu-satunya hal yang tidak biasa tentangnya adalah bahwa tong kristal dan susunan aktivasinya telah diperkuat dengan teknik 1000 tempering 100 pemurnian, karena mungkin itu adalah satu-satunya meriam kristal di seluruh alam semesta yang menggunakan kristal kecerahan mengalir sebagai sumber energi spiritualnya. Flowing Brightness Crystal, kristal sumsum super yang sangat berharga yang membuat para penggarap lainnya tergila-gila, menjadi amunisi sekali pakai. Menembakkan meriam dengan kristal kecerahan mengalir seperti menamparkan seseorang dengan uang tunai. Itu sederhana, vulgar, dan sama sekali tidak masuk akal. Jika penggarap panggung jiwa yang baru lahir di sektor asal surga mengetahui bahwa aku menembakkan meriam dengan kristal kecerahan yang mengalir, mereka mungkin akan pingsan karena terkejut. Itu terlalu berlebihan. Tapi ini satu-satunya cara yang menyenangkan. Saat pikiran telepatinya perlahan melintasi 6 tong kristal meteorit nakal, Liao merasa sangat puas. Pori-pori di sekujur tubuhnya menyempit di luar kendalinya. Lalu, masih ada bor sinar mistik dan sistem tenaga. Selain itu, dia perlu memperbaiki Mystic Skeleton Battle Suite dan menghubungkan Ares Extension ke sana. Setelah seharian melakukan modifikasi intensitas tinggi, api kehidupan Liao telah menyala begitu terang hingga kekuatan jiwanya mencapai batasnya, dan dia agak lelah. Tapi dia punya senjata rahasianya. Liao mengangkat tangannya. Dosis obat penguat muncul di telapak tangannya, di mana bubuk setengah kristal kecerahan mengalir dalam keadaan koagulasi disimpan. Itu tampak seperti jeli transparan yang mengeluarkan aroma rumput yang nikmat. Seseorang akan merasakan pikirannya ditenangkan hanya dengan menciumnya. Di sektor asal surga, bahkan penggarap panggung jiwa yang baru lahir akan merasa sangat sulit untuk mendapatkan kristal kecerahan yang mengalir. Ketika mereka berhasil mendapatkannya, mereka pasti akan membuat rencana matang untuk menyempurnakannya dengan cara yang paling ilmiah, sehingga mereka mampu menyerap 100% energi spiritual yang terkandung di dalamnya. Sebagai perbandingan, Liao seperti anak boros dari keluarga kaya. Dia hanya menghancurkannya menjadi bubuk, meleburkannya ke dalam obat penguat, dan menenggak semua cairannya. Efisiensi penyerapannya jelas tidak terlalu tinggi. Namun hal baiknya adalah hal ini bersifat langsung dan akan segera berlaku. Liao baru saja menjilat tetes terakhir cairan kristal kecerahan mengalir di bibirnya ketika matanya tiba-tiba melotot dengan sinar cemerlang yang tak terlukiskan. Kristal kecerahan yang mengalir jauh lebih ajaib daripada bahan surgawi dan harta karun duniawi serta obat penguat apapun yang pernah dia konsumsi sebelumnya. Energi spiritual yang sangat besar terkandung di dalamnya, namun tidak menimbulkan perasaan tidak nyaman atau jijik. Dia merasakan air mancur yang menyemburkan cairan spiritual tanpa terbendung telah muncul di perutnya. Kesejukan menyebar dari sana ke seluruh organ dalam dan anggota tubuhnya. Sepertinya setiap selnya direndam dalam aliran air yang menyegarkan, dia sangat nyaman. Liao mengerang dengan sangat puas. Ketika rasa dingin memenuhi otaknya, sel-sel otak yang tadinya agak menyusut dengan cepat mengembang seperti daun teh kering yang dimasukkan ke dalam air panas. Kecemerlangan di mata Liao menjadi semakin intens. Aliran kecerahan mengalir keluar dari lubang hidung, telinga, dan mulutnya lalu diserap oleh pori-pori tubuhnya, membentuk peredaran darah yang lancar. Kristal kecerahan mengalir memang merupakan kristal sumsum super. Setiap selku telah diisi ulang seperti biji delima yang penuh jus. Saya merasa telah menyentuh batas tingkat menengah dari tahap fondasi bangunan. Mungkin setelah beberapa hari berlatih dengan beberapa kristal kecerahan mengalir, saya akan dapat maju ke tahap fondasi bangunan tingkat tinggi. Retakan, retakan. Serangkaian suara gemerincing keluar dari tulang dan pergelangan kaki Liao saat dia berbaring. Setelah setiap suara, kecerahan hangat akan berkedip di kulitnya seperti pantulan batu giok. Setelah ribuan retakan, meskipun dia setinggi dulu, gelombang spiritual yang mengelilinginya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya, menimbulkan lingkaran cahaya di sekelilingnya. Udara terpelintir oleh energi spiritual yang melonjak. Sosok yang diselimuti lingkaran cahaya menjadi tak terduga dan misterius. Itu adalah contoh terbaik dari apa yang digambarkan oleh para penggarap kuno sebagai seorang Daois yang hebat. Prosesor kristal mainframe memproyeksikan ribuan desain struktur rumit dan diagram alur energi spiritual di depan Liao untuk sesaat, banyak di antaranya bahkan tumpang tindih.
Dipelihara oleh kristal kecerahan yang mengalir, otak Liao memiliki kemampuan komputasi yang meningkat secara eksponensial. Dia memisahkan ratusan benang spiritual dari akar spiritualnya dan mengoperasikan desain struktur secepat kilat, sementara dia memikirkan rencana pemeliharaan yang berbeda. Liao berdiam di dunia pemeliharaan peralatan sihir, dan tanpa dia sadari, 2 hari telah berlalu. 2 hari kemudian, di dalam kokpit, Ding Lingdang, Ba Weiqi dan 2 rekan satu tim lainnya menatap Liao dengan cemas. Di tengah kokpit ada penutup bundar berdiameter 2 meter. Ribuan garis diukir di atasnya, menjadikannya seperti labirin paling rumit. Sampul bundar terbelah seperti bunga yang sedang mekar. Dari pembukaannya, sebuah kursi yang di atasnya terukir susunan rune kaligrafi yang tak terhitung jumlahnya telah diangkat. Itu adalah kursi kapten, serta inti dari seluruh kapal luar angkasa. Liao menarik napas dalam-dalam. Keyakinan yang tak tergoyahkan terpancar dari matanya. Dia melangkah maju dan duduk tanpa ragu-ragu. Senior Gao Xingche, Anda telah menyerahkan posisi itu kepada saya, dan saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Suatu hari nanti, nama Sparkle akan bergema di seluruh lautan bintang. Sekarang kembali bekerja, Sparkle. Sebentar lagi, semua susunan rune di Laut Kapten menyala. Busur listrik berwarna-warni menari-nari di antara susunan rune dan membanjiri tubuh Liao, sebelum muncul ke otaknya melalui pembuluh darah dan sarafnya dan terjerat dengan jiwanya. Hampir 100 berkas cahaya yang tumpang tindih muncul di depan mereka. Berputar dan berkedip, mereka menampilkan setiap detail Sparkle. Reaksi kristal diaktifkan pada efisiensi LV2. Array power rune sedang diaktifkan. 1, 2, 5 berhasil. Bor sinar mistik, luncurkan. Pikiran telepati Liao tersebar ke berbagai arah. Namun yang paling tebal dari semuanya memadati naga langit yang berada di depan kapal perang. Energi spiritual yang sangat besar yang diubah dari kristal kecerahan yang mengalir disalurkan ke dalam meriam seperti lautan yang mengamuk. Didorong oleh pemikiran telepati, meriam itu mengeluarkan raungan yang menggetarkan jiwa, melepaskan ledakan elektromagnetik yang luar biasa. Karena modifikasi penuh yang diterima naga langit, ledakan elektromagnetik tidak terdorong keluar dari laras, itu ditahan oleh susunan rune di ujung depan laras dan menyebar menjadi 9 aliran kecerahan seperti ular boa. Aliran kecerahan berputar cepat di udara dan terjalin satu sama lain. Bagian depan Sparkle diliputi kecemerlangan. Kemudian, mereka tiba-tiba mengembang dan mengembun menjadi sinar mistik yang sangat indah. Latihan sinar mistik berintensitas tinggi hampir menjadi nyata dan transparan seperti batu giok. Memancarkan kehangatan dan cahaya yang tak ada habisnya, tatapannya berputar. Lapisan batuan ultra padat segera hancur. Liao mengertakkan gigi. Matanya melotot begitu lebar hingga bola matanya seperti terjepit. Sudut matanya terkoyak. 2 garis darah menetes seperti air mata. Bagaimanapun, dia hanya berada di tingkat menengah dari building foundation stage. Kemudi Sparkle dan bor sinar mistik masih terlalu menjadi beban baginya. Namun menurut pengingat di sorotan cahaya, spesifikasi Sparkle saat ini hanya 9% dari batasnya. Namun, Liao sudah mencapai batas kemampuannya. Mendesis. Liao mengangkat kepalanya dan menenggak 1 dosis lagi obat penguat yang telah dicampur dengan flowing brightness crystal. Api sungguhan sepertinya keluar dari tubuh Liao. Suhu kokpit meningkat lebih dari 5 derajat. Ding Lingdang dan rekan satu tim lainnya sepertinya bisa mendengar sel-sel di dalam tubuh Liao meledak satu demi satu. Majulah, berkilau. Liao memukulkan tinjunya ke bawah. Pikiran telepati yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan dari kedalaman otaknya. Data dan informasi pada berkas cahaya di depannya berubah dengan kecepatan yang luar biasa, sementara sosok dan rune menari dengan gila-gilaan. Setelah bersenandung, kokpit bergetar. Mereka berempat bisa merasakan lantai telah berubah menjadi lereng. Sparkle melubangi bebatuan dan bergerak maju dan ke atas. Kita berhasil. Bor sinar mistik bekerja dengan baik. 2 rangkaian power rune terlalu panas. Aktifkan unit pendingin sekarang juga. Kami mendeteksi area, batu emas hitam, yang sangat padat di depan kami. Mengatur ulang rute dan melewatinya. Pertahankan kecepatan saat ini. Perhatikan pasokan energi spiritual dari latihan ini. Kita harus menjaganya tetap stabil. Maju, maju, maju. Akhirnya, setelah setengah jam melakukan pengeboran yang mendebarkan, semua orang tiba-tiba merasa badannya ringan, karena penghalang yang menghalangi mereka telah hilang. Dasar laut yang baru saja distabilkan pada awalnya mengeluarkan banyak lumpur. Kemudian batu-batu berserakan yang tak terhitung jumlahnya menyembur ke atas seperti letusan gunung berapi, membentuk pusaran batu yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan, seperti naga tersembunyi di jurang yang terbebas dari belenggu, segel, dan penghalang yang telah mengekangnya seumur hidup, Sparkle melompat keluar dari dasar lautan dan membubung ke langit. Puluhan kilometer jauhnya, di atas kota bawah laut Skeleton Dragon, energi spiritual yang ganas membentuk pusaran dan turbulensi yang tak terhitung jumlahnya. Sekelompok penggarap dan sekelompok setan saling berhadapan. Hanya ada 8 penggarap, dalam pakaian kristal yang compang camping, berlubang, dan siap untuk dihancurkan. Mereka seperti hewan gelisah yang jatuh ke dalam perangkap. Mereka dikelilingi oleh 40 setan, yang sebagian besar mengendalikan binatang biokimia. Beberapa binatang biokimia memiliki panjang lebih dari 10 meter dengan penampilan yang aneh dan mengerikan, semakin memperkuat keputusasaan dan ketidakberdayaan para penggarap. Meskipun beberapa iblis jelas terluka, beberapa iblis elit di tepi lingkaran baik-baik saja.
Mereka jelas berada di pihak yang menang. Situasi ini sangat tidak menguntungkan bagi para penggarap. Banyak darah mengambang di air laut di dekatnya. Mayat 2 penggarap dan lebih dari 10 setan serta anggota tubuh mereka yang patah adalah penafsir terbaik dari pertempuran berdarah tersebut. Yan Jun, Kapten Tim Thunder Soul, tim bintang terbaik di Occult Orb Fellowship, terengah-engah. Kulitnya panas terik seolah-olah sedang hangus, tapi matanya acuh tak acuh seperti es. Namun, ada sedikit kemarahan dan kerentanan di kedalaman mata yang membeku, membocorkan kegugupan di hatinya. Kapten, ini jebakan. Kami hanya melancarkan serangan karena kami mengira para iblis telah membuka kediaman Skeleton Dragon secara sembarangan dan menderita kerugian yang sangat besar karena memicu penghalang di dalamnya. Tapi ternyata, mereka tidak membuka kediamannya sama sekali. Mayat yang kami lihat semuanya palsu hanya untuk membodohi kami. Wang Ji, Pangeran Kerajaan Penjagal Singa, Yu Liekong, Tuan Muda Kastil Grey Falcon, Chi Mingsu, Pemimpin Muda Pulau Jade Cicada. Sebagai iblis elit terkenal dalam daftar iblis mematikan, mereka semua melampaui tingkat tinggi level Jenderal Iblis dan sangat dekat dengan level Raja Iblis. Lebih dari separuh dari kedua tim telah meledakkan benih spiritual kita. Tetapi kemampuan pertahanan dari makhluk biokimia aneh itu tidak terbayangkan. Hanya kurang dari 20 iblis yang terbunuh. Kita kalah jumlah. Mereka bisa saja mengerumuni dan menghancurkan kita. Anggota tim jiwa guntur berseru di saluran komunikasi. Yan Jun terdiam. Bekas luka di mata kirinya memantul dan hampir terkoyak oleh amarahnya. Namun dihadapkan pada kepungan puluhan setan, tidak ada yang bisa dia lakukan selain mengertakkan gigi. Anak orb gaib yang bangga, penggarap terkuat di persekutuan orb gaib yang tidak pernah mengakui kegagalan, akhirnya dilanda keputusasaan. Bab 424, mulailah pembantaian. Merasakan menurunnya keinginan bertarung di pihak penggarap, para iblis menjadi semakin bersemangat. Tim bintang terkuat dari persekutuan orbit gaib, dan anak-anak orbit gaib terkemuka termasuk Yan Jun, semuanya telah ditangkap oleh pangeran ini. Hahaha, penghargaan yang luar biasa, pencapaian yang luar biasa. Luar biasa, sungguh luar biasa. Tunggu sampai aku mencabik-cabik semua penggarap dan menerima warisan iblis besar dari 30.000 tahun yang lalu di kediaman Skeleton Dragon. Pada saat itu, aku akan menjadi generasi muda terkuat di sektor setan darah. Bukan hanya kerajaan penjagal singa, beberapa kerajaan iblis, lembah iblis, dan pulau iblis di dekatnya semuanya harus mendengarkan perintahku. Jika aku cukup beruntung menerima pencerahan sejati dari naga tengkorak di kediamannya, penatua jubah darah dan para kentut tua lainnya tidak akan berarti apa-apa. Hari ini, aku bersujud kepadamu sebagai tanda hormat. Besok, aku akan menjadi penguasa seluruh sektor iblis darah. Para kaisar iblis yang sok itu akan menjadi anjingku. Hahaha. Wang Ji tertawa terbahak-bahak. Binatang biokimia dalam bentuk belalang hitam bergerak-gerak. Ekor tulangnya tiba-tiba menebas ke depan seperti guilotin yang dijatuhkan. Bunuh mereka semua. Setelah semua penggarap dibersihkan, kami akan membuka kediaman dan menggali harta karun naga tengkorak. Dirangsang oleh kata-katanya, aura iblis menjadi beberapa kali lebih haus darah dari sebelumnya. Ukuran biokimia mereka bertambah besar, sementara tawa dan jeritan ganas bergema di dalamnya. Bawah laut akan menjadi neraka. Pembantaian akan dimulai dalam 5 detik. Saat itu, 20 km jauhnya, air laut mendidih, dan arus bawah melonjak. Sparkle bergerak maju dengan kecepatan tertinggi seperti paus pembunuh yang diam, diikuti oleh naga air cemerlang yang panjangnya beberapa kilometer. Duduk di kursi kapten, Li Yao berkonsentrasi penuh. Gelombang spiritual dan busur listrik yang menari membuat rambutnya yang berantakan berdiri. Kecerahan ungu tua bercampur dengan kekejaman juga terpancar dari matanya. 4 orb patroller lainnya, termasuk Ding Lingdang, telah dipersenjatai dengan pakaian kristal baru yang telah ditingkatkan sepenuhnya, menunggu di kabin penyerangan siap beraksi. Pikiran telepati Liao diperluas ke prosesor kristal mainframe dan diproyeksikan hingga puluhan kilometer jauhnya dengan peningkatan peralatan magis probe. Medan perang di atas kota bawah laut dipindai dengan jelas olehnya. Bagus sekali. Kediaman Skeleton Dragon belum dibuka. Kami datang tepat pada waktunya. 2 tim bintang sedang melawan iblis. Mereka tampaknya terkepung dan berada dalam situasi yang mengerikan. Li Yao merengut. Aroma mematikan di dalam matanya terasa buas seperti hawa dingin. Meteorit nakal, kunci. Dalam platform peralatan sihir serangan yang menonjol di depan Sparkle, sebuah lubang berbentuk asteris terbuka, mengeluarkan gelembung yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, meriam kristal berputar 6 laras yang mendominasi didorong keluar dengan lugas. Di dasar 6 barel, bola cahaya kecil muncul pada saat bersamaan. Mereka dilingkari oleh busur listrik yang mempesona dan terus berkembang dalam revolusi yang gila-gilaan. Segera, mereka bahkan lebih besar dari tengkorak. Air laut yang mengamuk seketika menguap menjadi gelembung-gelembung yang tak terhitung jumlahnya, yang melayang ke permukaan laut seperti rangkaian balon. Peralatan sihir penyelidikan Sparkle diaktifkan secara maksimal. Aliran informasi yang tak terhitung jumlahnya diumpankan kembali. Garis besar dan posisi lusinan setan segera muncul di dalam otak Liao. Kemungkinan lintasan, spesifikasi senjata, peluang menghindar, rute penembakan terbaik, dan informasi lainnya muncul, yang dianalisis dan dikombinasikan dengan kemampuan komputasinya yang luar biasa. Keadaan super perseptif. Aktivitas sel otak, 300%.
Liao memicingkan matanya hingga matanya menjadi dua garis sempit. Namun kecerahan yang melonjak di dalam dua garis sempit itu seperti dua bima sakti. Dia telah memasuki keadaan super perseptif. Dalam 3 detik, dia telah menghitung lintasan tembakan dan rencana serangan terbaik. Lebih dari 10 target dikunci olehnya pada saat yang bersamaan. Hama jahat, terimalah kematianmu. Liao tersenyum kejam. Bibirnya melengkung, memperlihatkan giginya yang tajam, saat dia mengeluarkan dekrit. Meteorit nakal digerakkan oleh total 5 kristal kecerahan mengalir. Itu adalah pengeluaran yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah sektor asal surga. Didorong oleh energi spiritual yang begitu besar, rok meteorite segera diisi ulang. Itu jauh melebihi standar meriam dan berbatasan dengan batas komponen di dalamnya. Dalam pancaran cahaya pengingat dari prosesor kristal mainframe, holograf yang mewakili rok meteorite telah berubah menjadi merah yang berbahaya, menunjukkan bahwa peralatan magis telah diisi dengan terlalu banyak energi spiritual dan dapat berubah menjadi kehancuran total kapan saja karena hal tersebut, stabilitasnya menurun jika disimpan terlalu lama. Liao sangat ingin membunuh sehingga tidak peduli dengan semua itu. Dia membuka telapak tangannya dan melambaikannya di udara seolah-olah itu adalah pedang, sementara pikiran telepatinya memenuhi susunan rune pemicu dan meledak di sana. Sekarang mulailah pembantaian. Meteorit Rouge telah diaktifkan. Sparkle bergetar hebat. Gelombang spiritual yang luar biasa yang merupakan dampak dari serangan itu menghantam bagian belakang kapal perang. Kekuatannya begitu besar sehingga bahkan ratusan berkas cahaya yang ditampilkan oleh prosesor kristal mainframe pun berkedip. Pada saat yang sama, 10 bola cahaya yang hampir transparan meluncur keluar dari tong kristal. Busur dan rune listrik lapang yang tak terhitung jumlahnya yang terkandung di dalamnya mendorong mereka maju dengan glamor dan gila-gilaan. Hambatan air laut sepertinya tidak ada, karena mereka melampaui kecepatan suara 3 kali lipat secara instan dan menderu menuju target masing-masing sekitar 20 km jauhnya. Kumpulan bola cahaya pertama baru saja ditembakkan ketika kecerahan baru muncul di bagian bawah tong kristal. Setengah detik kemudian, kumpulan bola cahaya baru sudah sebesar ban dan ditembakkan lagi. Dalam 10 detik, lebih dari 100 bola cahaya telah membentuk turbulensi kehancuran di kedalaman samudera perak seperti kawanan ikan yang berkilauan. Dengan kecepatan 3 kali lipat kecepatan suara, jarak di antara keduanya dapat dicapai dalam waktu singkat. Para iblis yang tidak tahu apa yang akan terjadi masih memasang senyuman yang kejam dan jahat, namun hati mereka tiba-tiba dicengkeram oleh rasa dingin yang membekukan di saat yang bersamaan. Semua iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Beberapa jenderal iblis tingkat tinggi yang relatif lebih kuat sudah mulai menghindari atau mempersiapkan pertahanan karena naluri alami mereka, meskipun kesadaran mereka belum mampu bereaksi. Banyak dari iblis tersebut adalah pangeran dari suatu kerajaan atau tuan muda dari kumpulan iblis di sektor setan darah. Mereka semua berasal dari latar belakang bangsawan dan membawa banyak harta yang menyelamatkan nyawa. Sekarang, banyak harta karun yang terpicu secara otomatis, beberapa membentuk lingkaran cahaya pelindung atau kabut darah di sekelilingnya dan beberapa menstimulasi saraf mereka secara langsung untuk meningkatkan kecepatannya berkali-kali lipat secara instan. Namun, upaya harta karun tersebut terbukti sia-sia ketika berhadapan dengan meteorit nakal dari Star Ocean Imperium. Serangan masuk. Masih ada lagi penyergapan. Tidak bagus. Tidak bagus. Para iblis, yang beberapa saat yang lalu menganggap diri mereka sebagai pemenang, menjadi panik saat merasakan bahwa serangan dahsyat di luar imajinasi mereka sedang menimpa mereka. Swoosh, swoosh, swoosh. Wang Ji tidak perlu mengeluarkan perintah apapun. Semua iblis berpencar dan melarikan diri ke berbagai arah. Kau ingin lepas dari penguncianku? Tidak semudah itu. Hari ini, kalian semua akan mati. Mata Liao seperti piton es. Kecerahan yang terpancar dari mereka melintasi lebih dari 10 km dan menyematkan iblis yang melarikan diri pada berkas cahaya satu persatu. Saat ini, 6 bola cahaya yang ditembakkan di awal telah mencapai medan perang. Namun alih-alih menyerang iblis manapun, mereka malah berhenti di arah berbeda di medan perang. Dipicu oleh pemikiran telepati, ke-6 bola cahaya itu meledak secara tiba-tiba, menimbulkan gelombang kacau dan ribuan aliran kecerahan yang melesat ke arah iblis seperti badai anak panah. Iblis yang melarikan diri dengan gila-gilaan entah didorong mundur oleh ledakan atau dihadang oleh badai kecerahan. 6 bola cahaya telah menghalangi jalan keluar bagi sebagian besar iblis. Meledak, meledak, meledak. Piton es di mata Liao tiba-tiba meledak menjadi ribuan bintang, semuanya terbakar hebat, membuat matanya menjadi merah padam. Bola cahaya berikutnya menyerbu kerumunan iblis dalam sekejap mata dan meledak satu demi satu. Ribuan aliran kecerahan terjalin menjadi jaring raksasa dan panah indah yang tak terhitung jumlahnya menghujani iblis dengan kejam. Seorang jenderal iblis tingkat tinggi yang mengekang binatang biokimia dalam bentuk kepiting raksasa menangis putus asa. Dihantam tepat oleh salah satu bola cahaya, cangkang emas terang yang tampak padat itu sama rentannya dengan kerak bumi. Sebuah lubang dengan diameter lebih dari 1 meter muncul di perut binatang biokimia itu. Tubuh bagian atas dari jenderal iblis tingkat tinggi yang bersembunyi di dalamnya segera diledakkan menjadi kabut berdarah. Jeritan putus asa tiba-tiba berakhir. Seorang jenderal iblis tingkat tinggi yang mengendalikan binatang biokimia dalam bentuk ular laut berbintang 7 dengan cepat menghindar melalui celah jaring raksasa, hanya untuk tersapu oleh aliran kecerahan.
Seolah-olah telah ditebas oleh pisau paling tajam di alam semesta, ular laut berbintang 7 itu terpotong menjadi 2 di tengahnya, mengakibatkan kecepatannya menurun. Ia segera terkena panah dan dimasukkan ke dalam saringan bersama dengan iblis yang berada di dalamnya. Peralatan ajaib apa ini dan mengapa begitu hebat? Apakah ada penggarap panggung jiwa baru lahir yang datang secara langsung? Ah sial, jantungku hancur. 5 detik lagi aku mati. Bagian bawahku, bagian bawah tubuhku hilang. Sudah hancur. Tolong aku. Aku terlalu berharga untuk mati di tempat ini. Yu Liekong, Tuan Muda Castle Grey Falcon, tertembak di kepala. Meninggal. Chi Mingzu, pemimpin muda Pulau Jade Cicada, telah kehilangan keempat tangannya. Bagian atas tubuhnya juga telah berubah bentuk. Dia tidak akan bertahan lama. Wang Ji, kaulah yang mengatakan bahwa ini adalah jebakan yang bebas risiko dan fatal, dan selama kita mengalahkan 2 tim bintang, kita akan dapat membuka kediaman Skeleton Dragon tanpa ada yang main-main. Tetapi kenapa kami disembelih seperti babi? Kenapa? Siapa yang menyerang kita? Siapa itu? Setan yang tersisa telah kehilangan semua formasi, mereka melarikan diri dan berjuang di bawah rentetan hujan anak panah. Sesekali, iblis akan ditangkap oleh anak panah dan, setelah beberapa saat terdengar suara daging yang mengaduk-aduk darah, mati di tempat. Kabut darah berwarna-warni perlahan melayang di atas kota bawah laut. Tangisan, jeritan, napas berat, dan makian tak berperasaan menenggelamkan Wang Ji. Wang Ji benar-benar tersesat dan tidak tahu apa yang terjadi. Dia menggigit giginya begitu keras hingga retak, tapi dia gagal mengucapkan sepatah kata pun, seperti Yan Jun beberapa saat yang lalu. Mengontrol binatang biokimia hitam, Wang Ji buru-buru menghindar di tengah anak panah. Tapi pikirannya kacau, dan dia hampir menangis. Bagaimana semuanya bisa menjadi seperti ini? Asumsiku tidak mungkin salah. Sektor asal surga benar-benar tidak mampu memproyeksikan begitu banyak penggarap tahap formasi inti dan penggarap tahap jiwa yang baru lahir ke Boneyard. Jika mereka akan menteleportasi para penggarap tahap jiwa yang baru lahir, tidak perlu lagi menanam benih spiritual ke dalam tubuh para penggarap tahap dasar bangunan itu. Saya sangat dekat dengan kemenangan. Sekali lagi. Siapa yang menyabotase bisnisku? Aku akan memotong isi perutmu. Saat Wang Ji bergegas ke sana kemari dalam kebencian dan kebingungan, sebuah kapal luar angkasa yang tampak seperti naga ganas dari jurang tiba-tiba melesat keluar dari kedalaman lautan. Ini, pupil Wang Ji menyusut hingga seukuran jarum. Setiap ujung sarafnya bergerak-gerak tak terkendali, karena dia tidak bisa mempercayai matanya. Babak 425, Ares bereinkarnasi. Luar biasa, mendominasi, brutal, haus darah, dan tak terhentikan. Dihadapkan dengan kapal luar angkasa yang begitu kuat di luar imajinasi terliarnya, Wang Ji, meskipun tetap memasang wajah marah, memiliki hati yang membeku. Setiap selnya mulai bergetar tak terkendali. Mengapa ada kapal luar angkasa sekuat itu yang bersembunyi di kedalaman Samudra Perak? Dilihat dari penampilannya, terlihat seperti kapal perang dari era Star Ocean Imperium. Tapi kenapa kapal perang ribuan tahun yang lalu bisa berakhir di sini, dan kenapa masih bisa dikendarai? Dan siapa yang mengemudikannya? Keduanya kaget sekaligus jengkel, Wang Ji tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak untuk menekan rasa takut yang paling dalam di hatinya. Sementara itu, 8 orc patroller yang masih hidup, termasuk Yan Jun, juga terpana melihat kapal luar angkasa yang datang entah dari mana dan tidak bisa berkata-kata dalam waktu yang cukup lama. Mereka mengira mereka pasti akan mati hari ini. Tidak ada yang mengantisipasi perubahan yang tidak disengaja di akhir episode. Saat kapal luar angkasa yang kuat namun misterius muncul, hampir 20 iblis telah hancur berkeping-keping, darah mereka sekarat di lautan perak berwarna merah. Luar biasa, luar biasa. Pengeboman ini bahkan lebih merusak daripada senjata utama rangkap 3 dari kapal perang kekuatan utama tentara federal. Siapa kapten kapal luar angkasa? Apakah ada kultivator senior yang menjalani kehidupan pertapa di bawah tanah Boneyard? Itu mendekat. Para iblis ketakutan, sementara para penggarap sangat gembira. Semua mata mereka terpaku pada Sparkle. Sambil menahan napas, puluhan makhluk di sini menunggu kedatangannya dalam diam. Saat itu, ledakan hebat tiba-tiba terjadi di atas Sparkle. Gugusan warna oranye terang mendorong air laut menjauh dan mengembang saat mengalir menuju permukaan laut. Hujan anak panah tiba-tiba berhenti. Sesaat kemudian, kabin penyerangan di bagian bawah Sparkle dibuka, dari mana 4 bola meriam, tebal dan ramping dikeluarkan dan dilemparkan ke medan perang dalam sekejap sambil menebas air laut yang menghalangi mereka. Bola meriam, meledak, memperlihatkan 4 setelan kristal yang mengesankan. Keempat orc patroller dari tim Blue Bronze bergabung di medan perang. Jadi, itu kamu, semut. Wang Ji linglung sejenak. Dia melirik mereka berempat sementara bola mata kuningnya yang redup berputar-putar. Matanya beralih dari keraguan ke ekstasi dan akhirnya kebrutalan. Kengerian di hatinya telah hilang sepenuhnya. Keyakinan mengalir deras di dalam nadinya lagi. Wang Ji tertawa terbahak-bahak, karena dia sudah mengetahui apa yang terjadi. Aku tidak menyangka kamu akan sekuat kecoa. Batuan yang runtuh tidak hanya gagal menguburmu, kamu bahkan menemukan kapal perang dari Star Ocean Imperium. Vitalitasmu sungguh mengesankan. Namun, aku khawatir kamu belum menguasai semua teknologi di kapal perang, dan kamu hanya sombong hanya berdasarkan satu-satunya meriam yang bisa digunakan di kapal. Sebuah kapal perang dari Star Ocean Imperium tidak dapat dikendarai dengan mudah.
Satu-satunya meriam telah dihancurkan olehmu. Itu sebabnya kamu hanya bisa bergegas keluar dan bertarung tatap muka. Kamu telah mengalahkan hampir 20 iblis di pihak kami dalam sekejap, tapi lalu kenapa? Kami masih memiliki lebih dari 20 yang tersisa. Kamu masih kalah jumlah, dan kami mendapat bantuan dari binatang biokimia yang kuat. Totalnya hanya ada 12 penggarap. Kami akan memiliki cadangan bahkan jika kami menyerang kalian masing-masing dengan kami berdua. Bagaimanapun juga, kalian pasti akan mati. Wang Ji sangat diyakinkan, sekuat apapun kapal perang itu, ia pasti tidak tersedia untuk saat ini. Kalau tidak, petugas patroli orb dari tim perunggu biru tidak akan punya alasan untuk keluar dan melawan mereka secara langsung. Logikanya sederhana, dia bahkan diam-diam mulai merasa senang karenanya. Dari semua iblis yang diteleportasi ke Boneyard, dia termasuk yang paling mulia. Namun ada beberapa pangeran dan tuan muda lain yang memiliki posisi dan kemampuan serupa dengannya. Itu karena dia membuat rencana jebakan dan mengusulkan agar semua orang mendengarkan perintahnya untuk sementara. Setelah kediaman Skeleton Dragon dibuka, iblis-iblis itu akan terlalu egois untuk membiarkan dia menjarah semua yang ada di dalamnya terlebih dahulu. Namun saat ini, setelah pemboman beberapa saat yang lalu, banyak pangeran dan tuan muda yang hancur berkeping-keping. Di sisi lain, dia nyaris tidak terluka dengan bantuan makhluk biokimia hitam yang aneh. Dia hampir menjadi orang yang memiliki kemampuan tertinggi dari latar belakang paling mulia di antara iblis yang masih hidup sekarang. Pembunuhan yang bagus. Pembunuhan yang sangat bagus. Setelah kamu mengalahkan mereka semua, warisan naga tengkorak akan menjadi milikku. Tim perunggu biru, aku tidak bisa cukup berterima kasih. Haha, hahaha. Wang Ji menyeringai mengerikan. Matanya penuh dengan kekejaman. Gelombang suara aneh menyebar dengan cepat di air laut melalui tenggorokan binatang biokimia itu. Jangan panik. Meriam mereka telah mati. Mereka harus datang dan melawan kita secara langsung. 12 penggarap yang terluka parah versus 30 setan, apa yang perlu ditakutkan? Sebaliknya, ini adalah rejeki nomplok yang luar biasa. Kami tidak hanya mendapatkan tempat tinggal Skeleton Dragon, kami juga mendapatkan kapal perang dari Star Ocean Imperium. Bunuh, bunuh, bunuh. Tidak semuanya setan-setan itu lamban. Melihat ledakan di Sparkle, tembakan meriam yang tiba-tiba dan tim perunggu biru yang mendekat, mereka menyadari apa yang sedang terjadi tanpa terlalu banyak kesulitan. Semangat mereka yang sempat mencapai titik terendah beberapa saat lalu segera dipacu hingga maksimal. Rasa haus darah di tulang mereka sepenuhnya terpicu. Ketakutan mereka beberapa saat yang lalu berubah menjadi kebiadaban dan keganasan, sementara mereka memamerkan taringnya, melambaikan cakarnya, dan berteriak dengan mengerikan. Yan Jun dan rekan satu timnya baru saja merasa lega saat jantung mereka kembali berdetak kencang. Mereka berdua tercengang dan frustrasi. Kapal luar angkasa dikemudikan oleh tim perunggu biru. Di mana mereka menemukan kendaraan sekuat itu? Dan bagaimana mereka mengaktifkannya? Tidak bagus. Satu-satunya peralatan sihir serangan di kapal luar angkasa sepertinya rusak sekarang. Mereka harus keluar dan bertarung tatap muka. 12 dari kita melawan hampir 30 dari mereka. Kita hampir tidak punya peluang. Namun, Orb Patrollers dari tim perunggu biru, memang punya nyali. Mereka menyerang untuk memperkuat kita, mengetahui bahwa mereka kalah jumlah. Kecemerlangan berbintang kembali terkonsolidasi di dasar mata Yan Jun. Bekas luka di mata kirinya berkilauan, seperti seekor naga yang sedang merentangkan sayapnya. Bagus, bagus. Tim perunggu biru, jika kamu cukup berani untuk bertarung sampai nafas terakhir, tim jiwa guntur dan anak-anak bola gaib lainnya juga tidak akan menghindar. Apa masalahnya dengan kematian? Mari kita lihat siapa yang membunuh lebih banyak bajingan iblis sebelum kita mati. Di Sparkle, pikiran telepati Li Yao beralih dengan kecepatan tertinggi di antara ratusan berkas cahaya, sementara dia beroperasi dengan cepat untuk mengatur Spark ke mode jelajah otomatis. Hancurnya meteorit nakal sesuai ekspektasinya. Meriam pertahanan udara seperti itu tidak dirancang untuk memberikan kerusakan yang sangat besar. Efek samping dari meningkatkan kerusakannya dengan kristal kecerahan mengalir secara paksa adalah komponen di dalam senjata akan terdegradasi ratusan kali lebih cepat. Ternyata, tong kristal tersebut akhirnya terpelintir dan retak, menyebabkan ledakan besar. Tapi dia tidak mempermasalahkan hal itu. Jika dia tidak meningkatkan kerusakannya dengan paksa, dia tidak akan mampu meledakkan lebih dari 10 iblis hingga berkeping-keping seolah-olah mereka adalah ayam dalam sekejap. Meteorit nakal telah memenuhi takdirnya. Hanya ada sekitar 20 setan yang tersisa sekarang. Perbedaan kemampuan antara kedua belah pihak tidak dapat diubah lagi saat ini. Menurutmu kita hanya akan menunggu untuk dibunuh setelah kita kehilangan meriamnya? Li Yao mengejek. Menyelesaikan pengaturan mode pelayaran, dia melompat dan mengambil Mystic Skeleton Battle Suite dari Cosmos Ring miliknya. Sementara itu, di dalam gudang peralatan sihir, sebuah kotak logam raksasa juga meluncur dengan cepat di atas rel. Ares Extension, bersiap. Sesaat kemudian, Li Yao mencapai kabin penyerangan dan keluar dari Sparkle dengan menggunakan Mystic Skeleton Battle Suite. Bola meriam, berwarna perak dan ramping yang tampak seperti lumba-lumba meluncur dengan kecepatan tertinggi selama beberapa kilometer, sebelum meledak dan memperlihatkan Li Yao, yang berdiri di atas medan perang dan menatap iblis di bawahnya dengan dingin dari posisi tinggi. Itu kamu. Wang Ji sangat marah. Dia akhirnya menyadari bahwa Herring berbahaya itulah yang telah menyabotase usahanya lagi ketika dia tinggal selangkah lagi dari kemenangan.
Aku benci kamu. Aku benci kamu. Aku benci kamu. Di Gunung Suara Gemuruh, di kota teratai merah, dan di Boneyard, kamu sudah berkali-kali mencampuri urusanku, tikus. Kali ini, aku akan menangkapmu dan merendammu dalam genangan darah. Aku akan mengulitimu, mencabut sarafmu, dan memotong dagingmu dari tulangmu 3 kali sehari, dan ketika kamu sudah sembuh, aku akan melakukan itu padamu lagi. 10 tahun, 100 tahun kemudian, kamu akan memintaku untuk membunuhmu. Binatang biokimia hitam yang dikekang Wang Ji, yang disimulasikan oleh kemarahannya, memiliki garis-garis berdarah di cangkang mirip belalang, membuatnya tampak lebih menakutkan dari sebelumnya. Ekor tulang binatang biokimia itu melambai, saat Wang Ji bersiap untuk menerjang ke depan. Tapi dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah dan tiba-tiba berhenti, sementara dia menatap punggung Li Yao dengan curiga. Sebuah bola meriam baru meluncur ke arah punggung Li Yao. Itu lebih tebal dan cemerlang dari bola meriam berawak sebelumnya. Dikelilingi oleh putaran rune, ia diliputi kemegahan yang mempesona. Ledakan. Bola meriam yang ramping itu meledak, melepaskan rune glamor yang tak terhitung jumlahnya yang pada awalnya memancarkan kecerahan segi 8. Kemudian, segudang komponen penguatan muncul di sekitar Mystic Skeleton Battle Suite. Komponen penguatan tangan, komponen penguatan dada, komponen penguatan helm dan sistem peningkatan energi spiritual, komponen penguatan kaki dan sistem power rune baru. Sistem serangan jarak jauh 1 kali yang luar biasa kuat dan sistem pertarungan jarak dekat yang ditingkatkan sepenuhnya. Dan juga, lebih dari 300 komponen tambahan untuk meningkatkan kemampuan manipulasi. Semua komponen penguat berwarna hijau cerah. Jalinan benang emas yang tak terhitung jumlahnya menutupi permukaannya. Pada pandangan pertama, itu adalah sisik naga yang paling menakjubkan. Mendesis, mendesis. Busur listrik berwarna hijau terang dipicu oleh komponen penguatan. Tertarik dan ditarik oleh busur listrik, mereka mendekat dengan cepat, berkumpul dan digabungkan, dan menempel pada Mystic Skeleton Battle Suite satu per satu. Sementara komponen penguatan dimuat satu demi satu, ukuran Mystic Skeleton Battle Suite semakin besar. Aura mengintimidasi yang dikeluarkannya juga melonjak secara eksponensial. Sesaat kemudian, semua komponen penguatan telah disematkan pada Mystic Skeleton Battle Suite oleh busur listrik dan medan magnet. Setelan kristal yang telah diperkuat tingginya hampir 4 meter, dengan tanduk yang menusuk dan dominasi yang tak tertandingi, seperti naga hijau yang ganas. Siripnya yang sangat tajam berdiri tegak di lengan dan kaki serta di belakang punggung. Taji tulang yang dimurnikan dari paduan super memancarkan kecemerlangan yang haus darah. Bagian yang paling menarik perhatian adalah bagian dada, tempat meriam serangan berbentuk kepala naga sedang berjongkok. Mulutnya yang berdarah terbuka lebar, menyimpan bola lampu hijau yang berputar cepat dan menyilaukan dikelilingi oleh busur listrik yang menari di dalamnya. Aroma bahaya yang ekstrim bisa dirasakan darinya. Ekstensi Ares telah terisi penuh. Ini adalah ekstensi Ares yang dirancang untuk penggunaan bawah laut bernama Skala Naga. Dengan tambahan ekstensi skala naga, Li Yao berdiri di dalam air seperti dewa perang yang tak terhentikan. Bab 426, Pembunuhan Besar-besaran. Sua, setiap sirip tambahan pada ekstensi skala naga bergetar dengan cepat, sementara Li Yao berubah menjadi garis kehijauan dan menusuk ke arah iblis. Pakaian kristal apa ini? Kenapa begitu mengintimidasi? Awas, semua iblis merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Air lautnya terasa ratusan kali lebih kental. Meskipun ada bantuan dari binatang biokimia, mereka masih merasa sulit bernapas. Semua iblis ketakutan dan dijauhi. Namun 2 iblis menghalangi jalan Li Yao dan telah dikunci oleh niat membunuh yang tajam dari Li Yao. Semua sel di dalam tubuh mereka sepertinya telah membeku menjadi es, membuatnya kaku sesaat. Jangka waktu untuk melarikan diri telah berlalu, dan mereka tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan melawan musuh yang datang dengan cara yang keras. Salah satu dari 2 iblis itu sedang mengekang binatang biokimia berbentuk hiu yang panjangnya lebih dari 4 meter, dengan 3 tanduk tajam di kepalanya. Setan lainnya bersembunyi di dalam binatang biokimia yang menyerupai lobster raksasa yang panjangnya lebih dari 5 meter. Kedua cakarnya membuka dan menutup dengan suara gemerincing. Kedua iblis itu menyerang Li Yao, satu dari kiri dan satu lagi dari kanan. Ledakan, warna hijau yang menyala-nyala menabrak kedua iblis itu. Ribuan aliran sungai hijau mengalir keluar dan melingkari makhluk biokimia berbentuk hiu itu dalam sekejap, sebelum diaduk secara brutal. Jenderal Iblis tingkat menengah di dalam binatang biokimia berbentuk hiu tidak bisa berbuat apa-apa selain berteriak sebelum dia dicincang menjadi beberapa bagian bersama dengan daging dan darah dari binatang biokimia itu. Sekelompok kabut berdarah tiba-tiba meledak dalam ledakan. Seorang Jenderal Iblis tingkat menengah telah dibunuh oleh Li Yao dalam hitungan detik. Kengeriannya, kengeriannya, Jenderal Iblis tingkat tinggi lainnya begitu panik hingga dia benar-benar kehilangan kemauan bertarungnya. Saat temannya dihancurkan, dia bergegas melarikan diri. Lari, sekarang. Monster seperti itu terlalu berat untuk aku hadapi. Bergegas ke depan lebih dari 100 meter sambil menarik napas, Jenderal Iblis tingkat tinggi merasa sangat lega karena Li Yao tidak mengejarnya. Tetapi ketika dia menoleh ke belakang, dia menemukan bahwa semua orang memandangnya dengan bingung. Jenderal Iblis tingkat tinggi akhirnya diliputi oleh perasaan tidak menyenangkan, seolah-olah dia tidak melangkah ke dalam jurang maut. Pori-pori di sekujur tubuhnya mengecil di saat bersamaan. Di belakang punggungnya, bayangan hijau aneh muncul tanpa dia sadari.
Meriam serangan yang berdiri dengan bangga di dada Dragon Scale Extension dihiasi dengan garis-garis darah yang indah. Bola cahaya di mulut naga semakin menyilaukan dan, sebelum dia bisa bereaksi, meledak tiba-tiba. Pilar kecerahan selebar mangkuk keluar dari mulut naga dan menembus cangkang padat binatang biokimia itu, mirip dengan sumpit yang menusuk telur matang. Darah bercahaya mengalir keluar dari celah cangkang. Setelah, bam, kedua mata lobster raksasa itu meledak secara bersamaan. Ia berjuang sejenak dan terjatuh mati. Jenderal Iblis tingkat tinggi yang bersembunyi di dalamnya tertembus oleh pilar kecerahan bahkan tanpa bisa mendengus. Semua organ dalamnya menguap, mengakibatkan kematian seketika. Setelah beberapa detik, dua setan elit telah dibunuh oleh Liao seolah-olah mereka adalah ayam yang tidak berbahaya. Herring Liao menjadi sangat tangguh sekarang karena dia mengenakan setelan kristal yang aneh. Kami bukan tandingannya, kita semua akan mati di sini. Menyaksikan Liao yang tak terkalahkan, para iblis kembali ketakutan dan dikirim ke dalam kekacauan. Liao, di mana kamu menemukan setelan kristal yang begitu kuat? Mata Wang Ji berwarna merah darah. Kemarahannya hampir membakar pupil matanya. Dia sangat membencinya. Ini adalah ekstensi Ares. Plug-in penguatan satu kali yang paling tangguh di era Star Ocean Imperium. Liao secara ajaib menemukan ekstensi Ares. Tidak heran dia begitu brutal hari ini. Kami diselamatkan. Para penggarap sangat gembira, semangat mereka tidak bisa lebih tinggi. Menatap ekstensi skala naga glamor yang menutupi Liao, Yan Jun terjebak dalam perasaan campur aduk. Beberapa bulan yang lalu, ketika pertama kali bertemu Liao hanyalah seorang pemula yang baru saja naik ke tahap fondasi bangunan. Dia tidak repot-repot melihatnya dan berpikir bahwa dia akan melumpuhkan anak-anak orb gaib dalam misi seperti yang dilakukan oleh patroli orb dunia luar lainnya. Dia tidak menyangka pria itu akan membuat banyak kemajuan dalam beberapa bulan dan bahkan menyelamatkan nyawanya sendiri suatu hari nanti. Saat itu, sebuah pemikiran telepati dikirimkan kepadanya. Prosesor kristalnya menerima permintaan untuk berbagi saluran komunikasi. Tim Blue Bronze telah menyambungkan saluran komunikasi mereka ke saluran tim Thunder Soul. Yan Jun, ekstensi Ares yang kupakai hanya sekali pakai, dan itu tidak akan bertahan lama. Hancurkan mereka selagi iblis berada dalam kekacauan sekarang. Liao berteriak di saluran komunikasi. Yan Jun linglung sejenak. Dia menarik napas dalam-dalam. Ekspresi rumit di wajahnya digantikan oleh kemauan bertarung yang kuat. Matanya berkilauan saat dia tertawa. Baiklah, ayo kita bicara lagi nanti. Sekarang, ayo kita bunuh saja. 13 penggarap, dari 3 tim bintang, menyerang kerumunan iblis seperti 13 pedang, menebas segala sesuatu yang menghalangi mereka. Jumlah iblis masih melebihi jumlah mereka di lapangan. Tapi Liao adalah ujung pisau paling tajam kemanapun dia pergi. Dia memimpin serangan dan membuat formasi iblis semakin kacau. Hampir tidak ada setan yang bisa bertahan dari satu serangan darinya. Begitu mereka bertunangan dengannya, biokimia mereka sering kali terluka parah dan harus ditinggalkan, jika mereka tidak langsung dibunuh di tempat. 13 penggarap lainnya sangat terdorong oleh keberanian Liao. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan mengikutinya dari dekat. Sejenak lautan perak berubah menjadi merah. Lebih dari 10 setan telah dibantai tanpa ampun satu persatu. Liao, Wang Ji sangat marah. Energi iblis melonjak keluar dari tubuhnya dan mengembun menjadi gelembung yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya sebelum semuanya meledak secara tiba-tiba. Ekor tulangnya melambai. Dia berlari ke depan dan mencapai Liao dalam sekejap mata. Pergi ke neraka. Hampir 100 taji tulang tajam menonjol keluar dari tulang ekornya, dan ia menamparkan Liao dengan kecepatan lebih dari 3 kali kecepatan suara, merobek air laut di antaranya. Liao memicingkan matanya. Setiap otot di tubuhnya dibatasi sebanyak mungkin, membuatnya tampak lebih kecil dari yang sebenarnya. Kemudian, seperti pegas elastis yang telah dikompresi hingga minimum, tiba-tiba ia memantul kembali. Semua kekuatan di dalam ototnya membanjiri lengan kanannya seperti ribuan sungai berkumpul ke lautan, memberikan kekuatan ledakan spiral, sebelum dia meninju ujung tulang ekornya. Ekstensi skala naga telah menyelimuti tinju Liao dengan lapisan tebal pelat baja hijau yang ditutupi sisik dan duri tajam. Setelah pukulan itu, air laut di sekitarnya terdorong menjauh, dan sebuah ruangan luas tanpa air terbentuk, seperti kepalan tangan tak kasat mata yang berdiameter lebih dari 1 meter telah dilubangi terlebih dahulu. Ledakan, tangan besi dan tulang ekor bertabrakan secara brutal. Ledakan dahsyat tersebut menyebabkan pusaran raksasa di air laut. Liao nyaris tidak bergerak, sementara Wang Ji terlempar ke belakang lebih dari 10 meter sambil berteriak. Retakan kecil muncul di bagian pertama dari Dragon Scale Extension. Tapi setengah dari tulang ekor binatang biokimia Wang Ji telah hancur. Sisa separuh ekornya mulus tanpa ada tulang taji lagi, kram. Sarafnya telah terhubung ke otak makhluk biokimia itu. Rasa sakit saat ekornya dipotong sangat menyiksa, tapi dia begitu terkejut hingga hampir mengabaikannya. Kekuatannya bahkan lebih tinggi dariku. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin? 2 tahun lalu, ketika mereka bertemu di Tunderos Sound Mountain, Liao hanyalah seorang kultivator di tahap penyempurnaan. Di bawah tekanan pangeran kerajaan penjagal singa, dia hanya bisa bersembunyi di sana-sini seperti tikus di selokan, dan lolos hanya karena keberuntungan. 1 tahun yang lalu, ketika mereka berdua bertemu lagi di kota teratai merah, Liao hanya berada di puncak tahap penyempurnaan dan tidak akan mengalahkannya tanpa trik kotor. Namun saat ini,
Li Yao telah benar-benar menekannya dalam konfrontasi tatap muka. Sedih. Wang Ji sangat menyesal. Seandainya dia meramalkan apa yang akan terjadi hari ini, dia akan memotong Li Yao menjadi beberapa bagian dengan cara apapun, bahkan melepaskan naga singa yang bermutasi di Gunung Suara Guntur 2 tahun lalu. Namun sayang masa lalu tidak bisa diubah. Siapa yang bisa mengantisipasi bahwa Tuan tak seorang pun yang serendah semut sebelumnya akan terbang ke langit dan menjungkir-balikan dunia suatu hari nanti. Wang Ji, aku akan membalaskan dendam Kapten Hong. Li Yao meraung dan berlari lagi. Sambil mengertakkan giginya, Wang Ji berubah menjadi sekelompok kegelapan dan berlari ke depan juga. Kedua kelompok kecerahan itu saling bertabrakan dengan hebat, menimbulkan ledakan yang menyerupai tsunami yang dahsyat. Ekstensi Ares yang dibawa Li Yao adalah peralatan sihir yang hanya ada satu kali saja. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak takut dengan dampaknya. Pelat pelindung di bahunya hancur, tapi sebagian besar dagingnya juga terkoyak dari biokimia Wang Ji. Wang Ji merasa dia akan terbunuh oleh penderitaan itu. Binatang biokimia itu tiba-tiba mengeluarkan sekelompok kabut hitam, yang dengan cepat menyebar di lautan perak seperti tinta. Berlari. Wang Ji melarikan diri tanpa mempedulikan hal lain. Li Yao menerobos asap hitam, hanya untuk menemukan bahwa Wang Ji melarikan diri dengan tergesa-gesa menuju kota bawah laut. Kamu ingin melarikan diri? Li Yao mendengus. Rangkaian kekuatan rune dari Dragon Scale Extension menyemburkan aliran air, mendorongnya ke dalam garis kehijauan lagi di belakang musuh. Yang satu berlari dan yang lainnya mengejar. Keduanya meninggalkan medan perang dengan cepat dan keduanya menyelam ke kota bawah laut. Paviliun dan bangunan di tempat ini sangat halus. Namun, tidak ada tanda-tanda adanya makhluk apapun kemanapun mereka pergi. Tidak ada ikan, tidak ada karang, dan tidak ada kerang, seolah-olah mereka terlalu terintimidasi oleh skeleton dragon untuk mendekati rumah lamanya. Bahkan arus bawah pun tidak berani menyusup ke dalam kota. Air laut di sini benar-benar tenang, namun lingkungannya sangat menyeramkan. Tampaknya itu adalah kota hantu di tingkat neraka yang paling dalam. Di tengah kota berdiri sebuah bangunan berbentuk kerucut dan indah dengan gaya yang sangat berbeda dengan arsitektur lain di kota. Tampaknya itu adalah sarang binatang iblis besar dan gunung berapi mati. Itu adalah kediaman skeleton dragon. Wang Ji berenang menuju kediaman seperti anjing liar. Di tengah pengejarannya, Li Yao tiba-tiba berdebar-debar. Dia merasakan bahaya besar akan datang dan berhenti secara tiba-tiba. Perubahan mendadak terjadi pada saat ini. Hampir 100 kelompok kecerahan raksasa muncul dari seluruh kota bawah laut, termasuk kediaman skeleton dragon. Ledakan hebat menghancurkan lebih dari separuh kota bawah laut seperti letusan gunung berapi dan menelan Li Yao sejenak. Li Yao terjebak di tengah ledakan dan turbulensi. Meskipun Dragon Scale Extension menyerap sebagian besar ledakan, kepalanya masih cukup pusing. Pada sorotan cahayanya, kemerahan berkedip tanpa henti. Daya tahan ekstensi skala naga menurun dengan cepat. Banyak komponen yang hancur berkeping-keping. Ternyata, Wang Ji telah menanam bom kristal dalam jumlah besar di kota bawah laut. Bab 427, Setan Kuno. Kepala Li Yao pusing, tenggorokannya penuh darah. Tapi dia tidak yakin apakah dia harus tertawa atau menangis. Skenarionya cukup familiar, meskipun pembom dan pelaku bom bertukar peran. Sebelumnya, dialah yang memasang segudang jebakan agar bisa bertahan hidup saat diburu musuh yang kuat. Hari ini, dialah yang melakukan perburuan, sementara Wang Ji, iblis terkenal, terpaksa melarikan diri seperti tikus dengan kepala di tangan dan menggunakan jebakan bom untuk melawannya. Saya terlalu ceroboh. Saya pikir saya tidak terkalahkan dengan Ares Extension. Tapi Wang Ji jauh lebih licik dari sebelumnya. Sebagai ahli bom, saya lalai dan terjebak. Ini benar-benar kesalahan besar. Li Yao mengerutkan kening. Dengan menganalisis situasinya, dia mengambil kesimpulan sejenak bahwa ledakan itu cukup dahsyat. Jika bom dipasang di lokasi yang tepat, seluruh kota bawah laut mungkin akan hancur. Bagaimanapun juga, ekstensi Ares hanya dapat dibuang sekali saja. Dipengaruhi oleh ledakan tersebut, satu demi satu komponen kehilangan fungsinya dan terlepas dari Mystic Skeleton Battle Suite, tenggelam ke dasar lautan. Setelan kristal Li Yao langsung lusuh lagi, kemegahan sebelumnya hilang. Tapi dia lebih mengkhawatirkan situasi di dalam kediaman skeleton dragon. Bodoh ini, jangan bermain-main dengan bom jika kamu tidak tahu cara menggunakannya dengan benar. Menggertakkan giginya, Li Yao mengerutkan alisnya. Dia telah mengantisipasi banyak hal, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Wang Ji akan begitu gila hingga membuka kediaman skeleton dragon dengan cara yang begitu kejam. Haha, Herring Li Yao, kamu tidak menyangka ini akan terjadi, kan? Aku belajar banyak hal darimu setelah kegagalan luar biasa yang aku derita melawanmu. Peralatan sihir peledak adalah favoritmu. Bagaimana rasanya? Tawa sombong Wang Ji datang dari arus bawah yang kotor. Kamu telah kehilangan Ares Extension-mu. Apa yang bisa kamu andalkan untuk melawanku saat ini? Mata Li Yao berkilauan. Dia benar-benar mengabaikan provokasi Wang Ji dan memperluas pemikiran telepatinya ke kota bawah laut. Lebih dari separuh kota bawah laut telah hancur total. Dasar lautnya penuh kawas seolah-olah dihujani hujan meteor selama 3 hari 3 malam. Wang Ji berdiri tepat di depan kediaman skeleton dragon, lebih arogan dari sebelumnya. Li Yao sangat khawatir. Dia menatap kediaman skeleton dragon dengan hati-hati. Arsitektur berbentuk kerucut diukir dengan susunan rune yang padat, tetapi dalam dua gaya yang sangat berlawanan.
Beberapa susunan rune kasar, sederhana, dan miring, seolah-olah seekor binatang liar telah mengukirnya dengan cakar dan giginya dengan kuat. Mereka dipenuhi dengan kekejaman dan haus darah. Seseorang akan merasa ketakutan hanya dengan melihatnya. Tapi rune lainnya berbentuk persegi dan tegak, penuh martabat yang mencengangkan. Arai rune dalam dua gaya berbeda terlibat dalam pertempuran sengit seperti dua pasukan yang tangguh. Namun karena ledakan hebat tersebut, banyak batu yang terlempar dari arsitektur berbentuk kerucut tersebut. Arai rune semuanya berbintik-bintik. Bahkan banyak di antaranya yang hancur total. Tidak baik, jantung Liao berdebar kencang. Dia menemukan retakan yang panjangnya lebih dari setengah meter tetapi lebih tipis dari sehelai rambut di permukaan bangunan. Apakah retakan ini awalnya ada di tempat ini, atau disebabkan oleh ledakan tadi? Apakah itu mempengaruhi bagian dalam kediaman Skeleton Dragon? Keringat dingin muncul di dahi Liao. Dia menatap retakan itu, bahkan tidak berkedip, hanya untuk menemukan bahwa retakan yang lebih tipis dari rambut itu tumbuh, membelah dan menyebar seolah-olah itu adalah jamur hidup. Segera, luasnya mencakup lebih dari 10 meter persegi. Retakan jaring laba-laba telah terbentuk di permukaan kediaman Skeleton Dragon. Pergilah, tinggalkan kediaman Skeleton Dragon sekarang juga. Liao memanggil energi spiritualnya dan berteriak. Suaranya berubah menjadi getaran kuat di air laut dan meluncur ke arah Wang Ji seperti angin dan guntur. Warna wajah Wang Ji berubah. Dia sangat marah hingga dia tertawa, sambil mengertakkan gigi. Herring Liao, tanpa ekstensi Ares, kemampuan kita sangat mirip satu sama lain. Apakah kamu masih berpikir bahwa kamu adalah pemenang yang pasti saat ini? Aku telah bersumpah di Panteon Iblis kepada semua roh iblis bahwa aku tidak akan berhenti memburumu sampai aku mati. Kamu akan memohon lebih banyak belas kasihan padaku, tapi aku akan. Sebelum Wang Ji dapat menyelesaikan kalimatnya, aura aneh keluar melalui celah jaring laba-laba di permukaan kediaman Skeleton Dragon, yang mengganggu pernyataan egois Wang Ji. Lumdum, Liao tiba-tiba mendengar detak jantung yang jelas di dalam otaknya. Perasaan itu sangat aneh. Suara itu sepertinya berasal dari kediaman Skeleton Dragon, namun meledak tepat di dalam otak Liao, benar-benar mengabaikan jarak di antara keduanya. Pada saat yang sama, seseorang seolah-olah mengepalkan hatinya, menekannya dengan kuat, dan melepaskannya secara tiba-tiba. Dia merasa sangat tidak nyaman. Lumdum, lumdum, detak jantung bergema seperti ketukan drum yang membosankan, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Namun frekuensi dan nadanya menjadi semakin tinggi. Lumdum 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 dum 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 dum. Dalam beberapa detik, detak jantungnya sudah berubah menjadi badai yang mengamuk, menimbulkan tsunami yang kacau di otak dan dada Liao. Liao merasa kepalanya seperti meledak. Matanya merah padam. Adegan paling berdarah terjadi di depannya. Dia melihat banyak penggarap dan orang biasa menangis dalam nyala api, puluhan ribu tahun yang lalu. Banyak penggarap lainnya melawan iblis dengan pedang terbang. Tapi setelah angin sepoi-sepoi yang aneh, darah dan daging orang-orang biasa, para penggarap, dan iblis semuanya rusak, mengubah mereka menjadi tulang belulang. Sesaat kemudian, tulang-tulang itu berdiri secara robotik dan membentuk mesin pembunuh mengerikan yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian mereka menyebar ke berbagai arah seperti segerombolan belalang. Ini, Liao menggigit ujung lidahnya dan menggelengkan kepalanya keras-keras, membebaskan dirinya dari ilusi. Dia mendapati dirinya basah oleh keringat. Otaknya sepertinya telah dikosongkan, dan dia tidak pernah merasa lebih lelah lagi. Pernyataan Wang Ji tiba-tiba berakhir. Bagaikan boneka yang talinya putus, ia terapung di air laut dengan kaku. Tiba-tiba, suara retakan keluar dari dalam binatang biokimia itu. Semua sambungannya meledak. Kepala, anggota badan, dan ekornya yang patah masing-masing diputar ke arah yang berbeda, sementara ia berlari menuju kediaman Skeleton Dragon dalam postur yang sangat canggung, kram. Ledakan, Wang Ji menabrak kediaman Skeleton Dragon dan menghantam retakan seperti jaring laba-laba dengan tepat. Retakan itu dengan cepat meluas, memperlihatkan kegelapan di dalamnya. Entah kenapa, Liao merasa ribuan pasang mata sedang menatapnya di kediaman gelap yang menembus pakaian kristalnya dan daging serta darahnya hingga ke bagian terdalam sumsum tulangnya. Pada saat inilah Wang Ji kembali sadar karena rasa sakit yang luar biasa. Dia melambaikan tangan dan kakinya, meronta sekuat tenaga dan berteriak putus asa. Dia sepertinya sedang melawan musuh yang tidak terlihat. Dia mencoba yang terbaik untuk melarikan diri, hanya untuk ditarik kembali berkali-kali dan dihantam retakan. Liao mengaktifkan kamera kristalnya dengan kekuatan penuh. Dia samar-samar bisa melihat tentakel transparan yang tak terhitung jumlahnya melilit binatang biokimia hitam itu, menarik dan merusaknya. Cangkang dan daging binatang itu terkoyak, dan tentakelnya berdesakan dan menyerang Wang Ji sendiri secara langsung. Akhirnya, setelah hampir 10 kali bentrokan, bagian retakan terluas menjadi lebih dari 2 meter. Seperti mulut berdarah yang terbuka lebar, kediaman Skeleton Dragon menyedot Wang Ji bersama dengan monster biokimianya secara brutal. Retakan, retakan, ciliu, ciliu, mencicit, mencicit. Suara-suara yang membekukan darah dan membuat kaki terasa asam bergema di dalam celah gelap. Ribuan jarum baja yang panas terik sepertinya menyengat otak Liao. Wang Ji berteriak putus asa, tidak cocok untuk iblis terkemuka, dia lebih seperti babi yang telah dikuliti dan siap disembelih. Ratapan putus asa berangsur-angsur berubah menjadi jeritan tak berdaya, dan kemudian rintihan yang terputus-putus, hingga akhirnya menjadi gumaman lemah.
Tapi aura lain yang jauh lebih berbahaya menjadi semakin padat. Liao merasakan iblis tak kasat mata sedang berbicara dengan suara rendah tepat di belakang telinganya. Sua, hati Liao seperti tertusuk paku. Seluruh rambutnya berdiri, sementara dia tiba-tiba berbalik dan menebas pedang pemotong angin darah rebus miliknya. Sepertinya tidak ada apa-apa di dalam air laut, namun dia menabrak sesuatu yang sangat kuat. Liao memperluas semua pemikiran telepatinya dan mendeteksi sekeliling sebaik yang dia bisa, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah makhluk aneh yang tampak seperti tentakel ubur-ubur, tetapi beberapa kali lebih tebal, yang berenang dengan cepat. Kelihatannya selembut gel, tapi ternyata jauh lebih keras dari yang terlihat. Liao telah memperluas aura pedangnya hingga sekitar 20 meter, tapi dia hampir tidak bisa memotong tentakelnya. Tentakelnya tidak terpengaruh sama sekali, bahkan merangkak ke atas sepanjang tubuh pedang. Jeritan Wang Ji masih terngiang-ngiang di telinganya. Liao tidak berani melawan tentakel aneh itu dengan sekuat tenaga. Dia dengan cepat menarik pedangnya dan melompat mundur. Tentakel itu tidak mengejarnya dan hanya mundur ke celah. Kemudian, raungan melengking meledak jauh di dalam kediaman Skeleton Dragon, seolah-olah bom kristal yang tak terhitung jumlahnya telah diledakkan di otak semua orang pada saat yang bersamaan. Para penggarap dan iblis yang bertarung di medan perang tidak jauh dari sana semuanya dikejutkan oleh raungan yang melengking dan menjadi bodoh seperti boneka untuk sesaat. Apa itu? Aura yang menakutkan. Itu energi iblis. Energi iblis yang tak tertandingi. Ledakan, ledakan, ledakan. Raungan yang menusuk melambangkan kebangkitan terakhir iblis mematikan kuno dari 40.000 tahun yang lalu. Tabrakan yang memekakkan telinga terjadi di kedalaman kediaman, memicu kekacauan turbulensi di lautan perak. Air laut mengamuk, dan tanah berguncang. 12 penggarap lainnya merasakan bahwa iblis besar juga akan muncul, dan semuanya terbang ke atas kediaman Skeleton Dragon. Ledakan. Setelah kecelakaan yang memekakkan telinga, bagian atas arsitektur berbentuk kerucut itu hancur berkeping-keping. Air laut yang berlumpur perlahan-lahan menyebar, menampakkan sosok menakutkan sepanjang lebih dari 30 meter yang perlahan-lahan meregangkan tubuhnya. Skeleton Dragon persis seperti namanya. Lengannya terbuat dari tulang yang tak terhitung jumlahnya yang memancarkan cahaya perak terang. Tubuhnya seperti telur raksasa, namun tulang penyangga tubuhnya cukup berantakan. Jika dilihat lebih dekat, seseorang akan menyadari bahwa mereka memiliki ciri-ciri berbagai makhluk, seolah-olah tubuhnya telah ditumpuk oleh tulang-tulang dari spesies yang tak terhitung jumlahnya. 9 lengan yang terbuat dari tulang menjulur keluar dari tubuh berbentuk telur. Ujung depan setiap lengan adalah tengkorak dari spesies berbeda dengan mulut berdarah terbuka lebar, membuat tubuhnya terlihat seperti Hydra prasejarah, hanya saja jauh lebih mengerikan dan ganas. Di tengah peti yang kosong terdapat daging lembut yang tampak seperti jeli, yang dilindungi oleh tulang, memancarkan kecerahan yang glamor dan tembus cahaya. Jeli berada dalam kondisi koagulasi. Cairan encer mengalir perlahan menuju 9 lengan, mengendalikan setiap tulang di atasnya dengan hati-hati. Di tengah-tengah jeli, sekumpulan cahaya merah tua berkilauan basah, mengembang dan menyusup seperti detak jantung manusia. Skeleton Dragon, binatang mematikan kuno yang telah berhibernasi selama 40.000 tahun, akhirnya terbebas dari penghalang dan kembali ke dunia nyata lagi. Bab 428, Horor Preternatural. Selain tengkorak raksasa di ujung 9 lengannya, Skeleton Dragon sepertinya tidak memiliki kepalanya sendiri. Namun di bagian atas batang tubuh yang bulat, puluhan tentakel transparan mengangkat wajah yang memar, bengkak, dan bengkok sehingga semua orang dapat melihat dengan jelas. Itu adalah Wang Ji. Wajah Wang Ji melebar hampir 10 kali lipat dari ukuran normalnya. Lemas seperti kue yang diinjak. Seseorang sepertinya telah menghancurkan semua tulang di wajahnya dan segera memasangnya kembali, membuat wajahnya menjadi sangat aneh. Kesengsaraan yang terpancar dari mata cekung itu menandakan bahwa pemilik wajah itu lebih baik mati saja. Tapi mulut Wang Ji melengkung. Suatu kekuatan luar biasa sepertinya memaksanya untuk memasang senyuman yang bahkan lebih jelek daripada menangis. Tubuhnya telah hilang seluruhnya. Satu-satunya yang tersisa hanyalah wajahnya, yang tertawa mengikuti ritme fluktuasi tentakel. Wang Ji, hampir 10 setan selamat dari pertempuran sebelumnya. Melihat Wang Ji tampil baru, mereka tidak yakin apa yang terjadi, tapi mereka merasakan energi iblis yang luar biasa dari Skeleton Dragon. Oleh karena itu, mereka semua sangat gembira dan mendekat. Ketika mereka berada 100 meter dari Skeleton Dragon, tangan dan kaki mereka semuanya dipelintir dengan aneh seperti Wang Ji beberapa saat sebelumnya, sebelum mereka diikat oleh tentakel transparan dan diserap ke dalam tubuh Skeleton Dragon bahkan tanpa bisa berteriak. Adegan paling menjijikkan terjadi. Tubuh Skeleton Dragon sepertinya sangat korosif. Daging dan darah dari 8 iblis, bersama dengan biokimia binatang tempat mereka berada, tersedot sepenuhnya dalam sekejap, sementara cangkang dan tulang secara bertahap melayang ke permukaan tubuhnya, membuat pelindung tulang yang menutupi tubuhnya lebih lengkap dan haus darah. Melahap daging 8 iblis, Wang Ji mengerang sangat puas. Ukuran Skeleton Dragon membesar secara nyata. Aura yang mendominasi di sekitarnya bahkan lebih kuat. Liao merasakan keringat dingin mengucur di dahinya. Dia mulai menyadari bahwa Skeleton Dragon bukanlah binatang iblis tipe naga, tapi sejenis moluska iblis aneh atau plankton iblis, seperti ubur-ubur super berbisa atau gurita raksasa. Pantas saja tempat tinggalnya tersembunyi di lautan perak bawah tanah. Kemampuannya yang paling membedakan adalah ia bisa menelan makhluk lain dan mengubah tulang mereka menjadi pelat baja aneh untuk melindungi tubuh lembutnya. Ada tengkorak besar di ujung masing-masing dari 9 tulang lengan.
Mereka pasti milik 9 binatang iblis kuat yang menjadi korbannya. Jika itu masalahnya, penghalang eksentrik di permukaan Boneyard dan mayat besar monster iblis tipe naga akan sangat mudah dijelaskan. Binatang iblis tipe naga yang panjangnya ratusan meter pastilah salah satu korban yang ditangkap oleh Skeleton Dragon. Tapi ukurannya terlalu besar untuk diserap secara langsung. Oleh karena itu, Skeleton Dragon telah menguncinya di dalam penghalang untuk melemahkannya terlebih dahulu. Atau mungkin, Skeleton Dragon sedang menyempurnakan tulangnya dengan seni rahasia dan akan menyerap tulang tersebut ke dalam tubuhnya sendiri ketika tulangnya tidak bisa dihancurkan. Bentuk kehidupan ini sungguh menakutkan. Tidak heran Skeleton Dragon adalah salah satu iblis kuno yang tersingkir dari permainan sejak awal. Itu belum tentu karena Skeleton Dragon tidak cukup baik. Kemungkinannya adalah iblis-iblis lain takut akan kemampuannya yang mengerikan dan menekannya sendirian. Saat ini, ia baru saja bangun dari dormansi selama puluhan ribu tahun. Saat ini adalah yang terlemah yang pernah ada. Kita harus segera menghancurkannya, atau kita mungkin tidak akan pernah mampu melakukannya. Jika ia melahap sejumlah besar makhluk spiritual dan material surgawi serta harta karun duniawi di Boneyard dan melanjutkan kemampuan puncaknya, tidak, jika ia melanjutkan 10% dari kemampuan puncaknya, itu akan menjadi bencana bagi sektor asal surga. Li Yao mengambil keputusan dengan cepat. Tatapannya kembali tajam. Tubuh lembut Skeleton Dragon menggeliat tanpa henti. Dimanipulasi oleh tentakel transparan, wajah bengkok Wang Ji mengeluarkan kecerahan yang aneh. Tawa aneh itu berangsur-angsur berhenti, hingga akhirnya berubah menjadi dialek kuno, dan Skeleton Dragon bergumam pada dirinya sendiri, 40.000 tahun. Aku telah tidur selama 40.000 tahun. Kerajaan binatang iblis telah dihancurkan. Hahaha, bagus sekali, bagus sekali. Tapi aku bertanya-tanya, apakah garis keturunan iblis yang berjuang untuk menguasai kosmos melawanku sudah punah atau belum? Oh, penggarap muncul kembali, dan umat manusia berkembang kembali dan mengambil alih sebagian besar dunia. Luar biasa, manusia adalah masakan yang paling lezat. Memikirkan bahwa tubuh sekecil itu berisi jiwa yang begitu kuat. Bahkan lebih nikmat daripada binatang iblis yang panjangnya ratusan meter. Pakaian kristal, apa itu? Mereka menggunakan kerangka luar yang diperkuat untuk meningkatkan kemampuan tempur mereka. Semakin banyak Li Yao mendengar, semakin dia ketakutan. Dia telah berencana untuk menghadapi Skeleton Dragon dengan memanfaatkan ketidaktahuannya, akibat yang tak terhindarkan dari pengasingan selama 40.000 tahun. Namun dilihat dari situasi saat ini, ia bisa menyedot pengetahuan dan ingatan langsung dari otak makhluk yang dilahapnya. Saat ini, ia tahu persis seperti yang diketahui Wang Ji dan iblis lainnya. Sesaat kemudian, senyuman di wajah besar, Wang Ji, semakin ceria. Kecemerlangan yang tajam terkondensasi di dasar mata yang berlubang, sementara ia menatap Li Yao dan para penggarap lainnya. Semua orang merasa hati mereka langsung tertusuk oleh matanya. Sektor setan darah, sektor asal surga, satu planet menampung ribuan penggarap dan miliaran makhluk. Setelah saya menyerap semuanya, setidaknya 30% kemampuan saya dapat dipulihkan. Jantung Li Yao hampir berdetak kencang. Hal yang paling mengerikan telah terjadi. Skeleton Dragon telah mempelajari informasi mengenai sektor asal surga dan sektor setan darah dari ingatan Wang Ji dan iblis lainnya. Itu adalah dua dunia yang paling dekat dengan Boneyard. Dalam 20 hari atau lebih, sektor asal surga akan meluncurkan pesawat ulang-alik bintang baru ke Boneyard. Selama Skeleton Dragon menyerap seorang penggarap, ia akan dapat memperoleh ingatannya, mempelajari cara mengemudikan pesawat ulang-alik bintang, dan dengan demikian memulai perjalanannya ke sektor asal surga. Saat itu, perubahan mendadak terjadi. Seorang Orc Patroller dari tim Thunder Soul tiba-tiba berteriak, sementara dia gemetar hebat di luar kendalinya. Dia terjerat oleh tentakel transparan Skeleton Dragon. Hati-hati, baru pada saat inilah Li Yao menyadari bahwa tentakel transparan yang tak terhitung jumlahnya terjalin menjadi jaring yang tidak dapat ditembus yang akan melingkupinya tanpa ada yang mengetahui apapun. Kami tertipu. Skeleton Dragon bukanlah orang bodoh. Dia tidak perlu bergumam pada dirinya sendiri dan memberitahu kita apa yang akan dilakukannya. Ia hanya mencoba menarik perhatian kita agar ia bisa menyebarkan semua tentakelnya ke sekitar kita. Li Yao mengertakkan giginya dan berlari maju ke arah penggarap yang menari tak terkendali. Dia berteriak dan menyulut jiwanya. Gagang pedang pemotong angin darah rebus dicengkeram begitu kuat hingga hampir patah. Ditingkatkan oleh proporsi terakhir dari Ares Extension, aura pedang itu diperluas hingga sepanjang 20 meter yang belum pernah terjadi sebelumnya, menjadikannya tak terhentikan seperti badai matahari. Dalam gerakan ke atas, kurva berdarah sempurna tergambar. Tentakel transparan telah dipotong menjadi dua bagian di tengahnya. Tengkorak baru saja bangun. Itu adalah saat terlemah dalam hidupnya. Karena rasa sakit yang tajam dari tentakel yang terpotong, ia tiba-tiba menyusut, menunda serangannya selama sekitar setengah detik. Terpesona oleh penampilannya yang eksentrik, para penggarap sangat khawatir. Mereka menemukan tentakel transparan yang mengelilingi mereka seketika setelah Li Yao mengingatkannya dan semuanya lolos tepat waktu sebelum tentakel itu mampu mengikat mereka. Tim Blue Bronze mengirimkan banyak informasi ke prosesor kristal dari dua tim bintang lainnya. Skeleton Dragon telah terbangun. Dia ingin menelan rumah kita untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Dia harus dihentikan. Semua penggarap menyadari pada saat yang sama bahwa naga tengkorak adalah iblis paling mengerikan yang pernah mereka lihat. Saat ini,
Ia baru saja bangun dari tidur panjang dan berada pada titik terendah. Satu-satunya kesempatan untuk menghancurkannya adalah saat ini. Jika tidak diselesaikan tepat waktu, sektor asal surga akan hancur. Astaga, 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 Shell, Leng Ziming adalah orang pertama yang melancarkan serangan. Laser emas yang tak terhitung jumlahnya meluncur keluar dari setiap sudut tubuhnya dan melesat menuju skeleton dragon sambil mengubah lintasannya dalam lengkungan anggun tanpa henti. Penggarap lainnya juga memanggil peralatan sihir jarak jauh terkuat mereka. Pedang terbang, sinar mistik, meriam kristal menghujani skeleton dragon seperti ribuan pelangi tanpa ada tempat tersisa. Skeleton dragon tertawa terbahak-bahak dalam pemboman itu. Gelombang perak dipicu di permukaan pelindung tulang, yang mengimbangi sebagian besar kerusakan. Sementara itu, tubuh seperti jeli menarik peralatan sihir ke dalamnya dengan gaya tarik yang aneh. Setelah peralatan magis menembus ke dalam tubuh skeleton dragon melalui celah di antara tulang, peralatan magis tersebut akan menjadi seperti patung yang terbuat dari lumpur yang tenggelam ke laut. Para ahli peralatan sihir tidak dapat menjangkau peralatan mereka sama sekali. Peluru, pedang terbang, dan pedang terbang semuanya diambil. Li Yao tercengang. Dia baru menyadari bahwa beberapa lusin peralatan sihir lainnya bersembunyi di tubuh tembus pandang skeleton dragon. Menurut gaya vintage mereka, itu semua adalah peralatan sihir kuno dari 40.000 tahun yang lalu. Tubuh skeleton dragon adalah gudang perlengkapan sihir berjalan. Apakah kamu bercanda? Monster itu juga bisa melahap perlengkapan sihir. Pelindung tulang perak yang menutupi tubuhnya jelas disempurnakan dengan seni rahasia. Sebagian besar kerusakan telah diimbangi. Bahkan jika kerusakannya terlalu parah dan tulangnya patah, itu bukan masalah besar baginya. Ia hanya bisa memindahkan tulang dari bagian tubuh lain untuk menggantikan tulang yang patah. Tapi tubuh skeleton dragon terbuat dari daging lembut dengan elastisitas yang sangat tinggi. Betapapun kuatnya serangannya, sebagian besar kerusakannya hanya akan diserap olehnya, tanpa menimbulkan bahaya sama sekali. Bagaimana kita bisa melawan hal seperti itu? Li Yao bukanlah orang yang mudah menyerah. Meskipun dia juga terkejut dengan ketangguhan skeleton dragon, dia masih menyipitkan mata dan mengamati dengan cermat. Sudut mulutnya tiba-tiba bergerak-gerak, saat dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Skeleton dragon tampaknya cukup arogan untuk membiarkan semua orang menembak dirinya sendiri dengan bebas dan menyerap satu demi satu item. Namun, meskipun ia tidak mempedulikan ketika pelindung tulang yang menutupi bagian tubuh lainnya hancur, ia akan dengan cepat menggeliat dan mengangkut tulang baru untuk mengisi pelindung tulang di tengah batang tubuh bundar setelah pelindung tulang di wilayah tersebut rusak. Tampaknya ia sangat takut dengan serangan di bagian tengah tubuhnya. Di tengah tubuhnya, kumpulan kecerahan merah yang berfluktuasi seperti detak jantung berkedip tanpa henti. Untuk pedang terbang dan peluru yang menembus tubuh skeleton dragon, meskipun jaraknya cukup jauh, kecerahan merahnya akan menyusup secara tiba-tiba dalam posisi bertahan seolah-olah musuh besar akan datang. Li Yao segera menyadari sesuatu. Gugusan kecerahan merah adalah kelemahan skeleton dragon. Jangan bubarkan seranganmu. Tulang-tulang itu bukanlah tubuh aslinya. Tidak ada gunanya bahkan jika kita menghancurkan tulang-tulang itu menjadi berkeping-keping. Gugusan cahaya merah di tengah-tengah tubuhnya adalah kelemahan fatal yang sebenarnya. Fokuskan daya tembak kita pada satu bagian dan gali lubang di tubuhnya sehingga kita bisa menghancurkan gugusan cahaya merah. Bab 429, Putus Asa. Tentu saja tidak. Seolah-olah mereka terbangun dari mimpi, setiap penggarap mengubah strategi serangan mereka setelah mendengar kata-kata Li Yao. Meriam kristal dan meriam sinar mistik semuanya ditembakkan ke bagian tengah tubuh skeleton dragon. Adapun peluru dan pedang terbang yang merupakan entitas nyata, semuanya ditujukan pada 9 lengan tulang yang mengelilingi tubuh skeleton dragon. Dalam sekejap, sinar mistik warna-warni bermekaran, debu tertiup dari tulang perak, dan sebuah lubang yang dalam ditekan ke dalam tubuh lembut naga tengkorak dengan kekuatan kasar kolektif. Tawa skeleton dragon tiba-tiba berakhir. Itu digantikan oleh raungan mematikan. Li Yao mengangkat kepalanya dan berteriak. Kegilaan yang sebelumnya tak terlihat terpancar dari matanya yang merah, sementara hasrat membunuh yang tak ada habisnya muncul dari pori-porinya dan menciptakan tarian dan kobaran api di sekelilingnya. Ledakan. Bagian terakhir dari sisa ekstensi Ares pada pakaian tempur kerangka mistik terpesona oleh energi spiritualnya, memperlihatkan tubuh aslinya seperti elang hitam. Garis luar jas kristalnya yang berlumuran darah berkilauan. Meski ukurannya jauh lebih kecil, kecepatannya melonjak secara eksponensial saat ia berubah menjadi garis hitam dan berlari menuju skeleton dragon. Tentakel transparan skeleton dragon telah sepenuhnya terlihat oleh Li Yao, yang meningkatkan aktivitas sel otaknya hingga lebih dari 600% dan menghitung celah kecil di antara tentakel dengan gila-gilaan. Dalam ratusan bayangan kabur, mistik skeleton battle suit menembus celah di antara tentakel dari sudut yang tak terbayangkan dan mendekati skeleton dragon. Sementara itu, di belakang Li Yao. Tunggu aku. Ding Lingdang bergegas mendekat seperti mamut yang marah. Gayanya kebalikan dari gaya Li Yao. 5 naga energi spiritual dengan warna berbeda mengelilinginya dan akan menyerang tentakel transparan itu dengan brutal ketika salah satu dari mereka mendekat. Meskipun tentakel transparannya terlalu sulit untuk digigit atau dibakar, mereka selalu terdorong menjauh tanpa bisa mencapai Ding Lingdang. Yan Jun, kapten tim jiwa guntur dan pakar terbaik dari persekutuan orbit gaib, juga berlari mendekat seperti kilatan dalam setelan kristal biru tua yang megah.
Ribuan busur listrik menari-nari di sekelilingnya dan membentuk bola berputar yang mempesona dan mengasingkannya dari dunia luar. Tentakel transparan manapun yang berani mendekat akan diserang oleh puluhan busur listrik secara bersamaan. Liao, kita akan bertarung berdampingan. Ding Lingdang dan Yan Jun datang lebih lambat dari Liao, tetapi mereka segera menyusulnya dan bergerak maju, satu ke kiri dan satu lagi ke kanan. Hidung Liao tiba-tiba terasa gatal. Dia merasakan kehangatan keluar dari lubuk hatinya dan dia lebih bersemangat dari sebelumnya. Kamu mungkin Skeleton Dragon, iblis mematikan kuno dari 40.000 tahun yang lalu, tapi lalu kenapa? Hari ini, kamu akan dibagi menjadi dua bagian. Dalam sekejap, mereka bertiga hanya berjarak 30 meter dari Skeleton Dragon. Skeleton Dragon tampaknya telah ditekan oleh serangan jarak jauh dari para penggarap lainnya dan tidak bisa bergerak sama sekali. Ia hanya mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan tulang dari bagian tubuh lainnya ke dalam dadanya. Dua meriam kristal di punggung Liao terangkat ke bahunya. 4 senapan mesin vulkan berkepala tiga yang diperkuat juga dipanggil. 6 peralatan sihir jarak jauh menggeram pada saat yang sama dan menghujani energi spiritual ke Skeleton Dragon. Keinginan membunuh yang tak ada habisnya mengalir di nadinya dan akhirnya terkondensasi di tangannya. Flash Claw di tangan kirinya dan pedang pemotong angin darah rebus di tangan kanannya keduanya memanjangkan aura yang panjangnya lebih dari 10 meter. Aura-aura tersebut kemudian dikonsolidasikan, dipadatkan dan disempurnakan, hingga pada akhirnya panjangnya hanya 3 meter, namun dengan kecemerlangan yang begitu menyilaukan sehingga tak seorang pun mampu menatap matanya. Astaga, astaga, aura dari cakar dan pedang meluncur keluar dan menusuk lubang di tengah tubuh Skeleton Dragon. Api berwarna nona, rantai 5 api, kemarahan naga. Ding Lingdang menyilangkan tangannya dengan punggung tangan saling menempel. Telapak tangannya terbuka seperti bunga mawar yang mematikan. Naga api dengan warna berbeda berputar di sekitar lengannya dan berhenti sebentar di telapak tangannya, sebelum mereka disemburkan seperti pegas yang memantul setelah dikompresi sepenuhnya. Guntur tombak tertinggi, panah jiwa penerangan. Meledak, meledak, meledak. Busur listrik yang menutupi Yan Jun terus-menerus memanjang, hingga menjadi tombak busur listrik yang panjangnya hampir 20 meter, yang memberi kesan bahwa badai petir akan segera terjadi, meskipun ketiganya berada di dasar lautan. Tubuhnya membungkuk dengan cara yang aneh, seperti busur tangguh yang telah direntangkan hingga batasnya. Lalu dia tiba-tiba berdiri tegak lagi, melemparkan tombak listriknya tanpa bisa dihentikan dengan dentuman yang memekakkan telinga, seolah-olah seluruh lautan akan runtuh karena serangan itu. Ledakan, 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 Liao, Ding Lingdang, dan Yan Jun, 3 pakar terkemuka dari Occult Orb Fellowship, telah menghantam tubuh asli Skeleton Dragon dengan serangan pamungkas mereka. Tulang perak yang tak terhitung jumlahnya hancur. Ribuan gelombang beriak pada tubuh lunak seperti jeli dan menyebar ke tulang tepi, banyak di antaranya bergetar dan bertabrakan dengan suara pecah-pecah. Tubuh asli Skeleton Dragon terkoyak dengan luka yang mengejutkan. Namun energi spiritual yang merajalela masih menggerogoti dan menyerang gugusan kemerahan yang berdetak seperti jantung. 5 meter menuju kemerahan. Namun, harta rahasia kuno yang sebelumnya ditelan oleh Skeleton Dragon, menggeliat pada saat ini. Beberapa peralatan magis seperti perisai memblokir jalur serangan tepat pada waktunya. Huala, 3 peralatan magis seperti perisai memancarkan kecemerlangan warna-warni dan menahan serangan sepenuhnya. Pada salah satu dari 3 peralatan magis seperti perisai, retakan kecil muncul, tetapi 2 lainnya masih utuh tanpa mengalami kerusakan sedikitpun. Satu-satunya perbedaan adalah kecemerlangannya agak lebih redup dari sebelumnya. Liao kaget dan putus asa. Harta karun kuno itu pasti merupakan hasil rampasan dari saat Skeleton Dragon membunuh para penggarap kuno yang tak terhitung jumlahnya 40.000 tahun yang lalu. Ia menyimpannya di dalam tubuhnya sendiri untuk melindungi inti esensialnya dalam keadaan darurat. Setelah menembus tulang perak dan masuk ke tubuh Skeleton Dragon begitu lama, energi spiritual mereka telah kehabisan momentum dan tidak cukup untuk menghancurkan peralatan sihir kuno sama sekali. Serangan kekuatan penuh mereka diselesaikan dengan mudah begitu saja. Dalam ketakutan, Liao kehilangan kendali atas otaknya, yang segera diserang oleh kekuatan iblis. Dia sepertinya mendengar suara tawa pelan. Menendang tusukan itu, kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Adegan pertumpahan darah terjadi di depan matanya. Di kota-kota kuno, banyak manusia berjubah tradisional menangis dan menjerit, saat mereka menghadapi Skeleton Dragon yang telah membesar hingga seukuran langit. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya mencoba yang terbaik untuk menghadapi monster dengan pedang terbang mereka, tetapi mereka tidak berarti apa-apa seperti semut di depan iblis raksasa. Segera, gambarannya berubah. Kota-kota kuno berubah menjadi gedung pencakar langit yang indah di sektor asal surga. Tapi sama seperti bangunan-bangunan kuno lainnya, bangunan-bangunan itu jatuh ke dalam lautan api dan menjadi neraka yang paling menyedihkan di bawah pengaruh Skeleton Dragon. Liao, wajah Wang Ji yang menyeringai tiba-tiba berbicara. Kekuatan Skeleton Dragon bukanlah sesuatu yang bisa kamu hentikan. Datang dan bergabunglah denganku dalam pelukan Skeleton Dragon dan jadilah bagian dari iblis besar. Skeleton Dragon mungkin cukup toleran untuk menyisihkan sebagian dari kesadaran dirimu. Kamu akan hidup selama ratusan atau ribuan tahun atau bahkan selama-lamanya dalam bentuk pemikiran telepati. Ayo, jangan melawan. Rangkullah dan jadilah abadi. Jadilah abadi. Keluar dari otakku. Otak Liao sepertinya tergores oleh ribuan pisau pada saat bersamaan.
Menahan rasa sakit yang luar biasa, dia memanggil kekuatan jiwanya dan akhirnya mengusir pengganggu mental aneh itu keluar dari otaknya. Sebelum dia bisa mengatur napas, tiba-tiba dia merasakan angin bertiup ke wajahnya. Salah satu dari 9 lengan skeleton dragon tiba-tiba memanjang dan menusuknya seperti tombak. Masing-masing dari 9 lengan tulang telah dihubungkan oleh tentakel transparan yang sangat kuat. Ketika mereka dikompres bersama, panjang lengannya hanya sekitar 20 meter. Namun ketika direntangkan, panjangnya bisa mencapai 50, atau bahkan 100 meter. Area seluas 100 meter persegi adalah tempat berburu skeleton dragon. Ledakan, Liao baru saja lolos dari serangan mental skeleton dragon. Dia tidak punya waktu untuk menghindar dan hanya bisa memicu perisai rohaninya sebaik mungkin. Dia baru saja menyilangkan tangannya ketika dia terlempar dengan keras. Perisai rohaninya tiba-tiba meledak, sisa-sisanya tersebar kemana-mana. Retakan menakutkan muncul di bahu dan dada mistik skeleton Battle Suite. Liao merasa 10.000 arus listrik yang lebih kuat daripada petir telah menembus ke dalam tubuhnya melalui celah pakaian kristalnya dan menghancurkan seluruh pembuluh darah dan sarafnya. Serangan itu menghempaskan Liao lebih dari 100 meter jauhnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan darah yang mewarnai helmnya menjadi merah. Ding Lindang dan Yan Jun juga mendengus di saluran komunikasi. Mereka juga diterbangkan ratusan meter jauhnya oleh skeleton dragon. Darah panas perlahan-lahan keluar dari tubuh mereka. Skeleton Dragon mengeluarkan aliran air yang kuat di bawah tubuhnya, yang mendorongnya ke atas dari kota yang hancur secara perlahan. Kesembilan lengannya semuanya terentang hingga puluhan meter dan melancarkan serangan dengan kecepatan yang menakjubkan. Para penggarap segera terperosok dalam pertempuran sengit, seperti sekawanan citah dan harimau yang dihantui oleh 9 ular boa yang sangat tebal. Kamu pasti bercanda. Skeleton Dragon seperti siput dalam cangkang kura-kura, tubuh lunak berminyak dan kuat yang dilindungi oleh peralatan sihir kuno yang kuat, dan 9 lengan yang dapat direntangkan hingga 100 meter jauhnya dan bahkan lebih lincah dan ganas daripada naga yang paling menakutkan jenis binatang iblis. Ia bahkan bisa melancarkan serangan mental. Ini memang kuat. Liao akhirnya menyadari betapa hebatnya iblis mematikan kuno yang telah memenuhi syarat untuk memperjuangkan kedaulatan atas alam semesta. Meskipun ia telah terluka berkali-kali, meskipun ia telah berhibernasi selama puluhan ribu tahun, meskipun kemampuannya hanya 1% dari puncaknya, bagaimanapun juga ia adalah naga tengkorak. Liao merasa dingin sampai ke tulang. Untuk pertama kalinya, dia menyadari bahwa sektor asal surga hanya berjarak 1 mm dari kehancuran. Kota, desa, lembah, dan dataran tinggi. Yang tua, yang muda, pria, dan wanita. Penggarap dan orang biasa, tokoh terkemuka dan gelandangan, guru dan tentara. Tidak ada yang akan bertahan ketika malapetaka menimpa sektor ini. Kecepatan serangan skeleton dragon meningkat, begitu pula kekuatannya. Energi iblisnya tidak menyebar secara berlebihan lagi tetapi ditahan dan dipadatkan menjadi lebih murni. Kami, para penggarap panggung fondasi bangunan, sama sekali bukan tandingannya. Ia bermain bersama kami dalam waktu yang lama karena itu hanyalah pemanasan. Ya, pemanasan. Ia baru saja bangun dari keheningan selama 40.000 tahun. Refleks tubuhnya tidak secepat sebelumnya, juga tidak terbiasa dengan cara para penggarap modern bertarung. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk bermain bersama kami sementara perlahan-lahan ia mendapatkan kembali kekuatannya. Keputusasaan. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Liao dilanda keputusasaan yang tak ada harapan. Namun di detik berikutnya, keputusasaan itu hancur berkeping-keping karena sikap pantang menyerahnya. Tidak, aku tidak bisa menyerah sekarang. Jika saya melakukannya, penderitaan dan kegigihan senior Gao Xingche selama ribuan tahun akan sia-sia. Saya tidak sendiri. Di belakangku ada seluruh sektor asal surga. Jika aku jatuh di sini, bukan hanya aku yang mati. Seluruh sektor asal surga akan segera dihancurkan. Apa yang kita lakukan? Semua peralatan sihir kami tidak cukup kuat untuk mengebor ke dalam tubuh skeleton dragon. Bahkan jika itu terjadi, peralatan sihir kuno hanya akan memblokirnya. Tunggu, Bor. Liao tiba-tiba teringat sesuatu. Telah disebutkan dalam jurnal senior Gao Xingche bahwa dia pernah mengebor binatang iblis raksasa yang panjangnya ratusan meter hingga mati dengan bor sinar mistik pada Sparkle. Benar, bor sinar mistik. Bor yang dapat menggali batuan paling padat dan induk logam berada 10.000 meter di bawah tanah. Bab 430 banding 1 menit. Kekuatan skeleton dragon yang hebat, bahkan menyesakan, menyebabkan saluran komunikasi menjadi sunyi senyap. Satu-satunya hal yang terdengar hanyalah erangan menyakitkan dan napas berat. Seorang penggarap menderita terlalu banyak luka untuk mempertahankan garis pertahanan jiwanya. Dia ditelan oleh serangan mental skeleton dragon dan berteriak tak terkendali seolah-olah dia terjebak dalam mimpi buruk yang tak ada habisnya. Apa yang kita lakukan? Sambil menggertakkan giginya, Ding Lindang melompat ke atas salah satu lengan skeleton dragon dan akhirnya menabrak tengkorak. Salah satu gading di tengkoraknya terlepas, tapi retakan baru lainnya ditambahkan ke setelan kristalnya yang sudah terfragmentasi. Apa yang kita lakukan? Yan Jun merentangkan busurnya dan menembakkan anak panah lagi. Busur panjang yang dipadatkan oleh energi spiritual mengeluarkan ratusan anak panah, tetapi dengan warna yang jauh lebih suram dari sebelumnya. Penembakan itu sepertinya menghabiskan sebagian besar kekuatan jiwanya. Tubuhnya menggigil di luar kendalinya. Apa yang kita lakukan? Leng Ziming menembaki iblis itu dengan ganas,
ketika dia tiba-tiba mendengar pengingat yang tidak menyenangkan dari prosesor kristalnya. Cosmos Ring yang penuh dengan amunisi kehabisan persediaan. Hanya tersisa 10%. Apa yang kita lakukan? Semua orang berteriak dengan gila-gilaan di dalam hati mereka. Saat itu, Li Yao bergemuruh di saluran komunikasi, Ding Lindang, Yan Jun, Leng Ziming, dan yang lainnya, silakan bertahan di sana dan tunda selama 1 menit. Saya sudah menemukan cara menghadapinya. Li Yao mengaktifkan susunan rune kekuatannya secara maksimal dan juga memicu sayap hitam. Kecepatannya 10 kali lebih cepat dari sebelumnya, saat dia mundur dari medan perang dan berubah menjadi garis hitam, berlari menuju Sparkle. 1 menit. Melihat Li Yao melarikan diri dengan putus asa, ada kecurigaan di mata banyak penggarap. Baiklah, 1 menit. Yang pertama meresponsnya bukanlah Ding Lindang, tapi Yan Jun. Tekad terpancar dari anak bola gaib terbaik. Dia mengatupkan giginya begitu keras hingga gerahamnya hampir hancur menjadi debu. Sekali lagi. Ayo bertaruh sekali lagi. Herring Li Yao, aku akan memberimu waktu 1 menit, tapi jangan mengecewakanku. Saat dia berbicara, Yan Jun mengkonsolidasikan busur energi spiritual raksasa tepat di depannya. Tapi kali ini, dia menempatkan dirinya di haluan dan ditembak ke arah skeleton dragon tanpa bisa dihentikan seperti panah kilat. Li Yao, kamu belum pernah mengecewakanku sebelumnya. Aku tahu kamu tidak akan mengecewakanku kali ini. Ding Lindang tertawa terbahak-bahak seperti letusan gunung berapi. Api yang keluar dari tubuhnya sekarang memiliki 7 warna yang menakutkan. Pada saat kritis, dia telah membawa api nona warna, seni budidaya kelas api yang mendominasi, ke tingkat ke-7 dengan mengaktifkan energi spiritualnya melampaui batas kemampuannya. 100, 10.000, 100.000 pelangi menari dengan liar di sekitar tubuhnya, sementara Ding Lindang menyerang 2 lengan skeleton dragon yang sangat tebal secara langsung seperti Valkyrie yang terlahir kembali. Oke, kami akan mencoba yang terbaik untuk memberi Anda waktu 1 menit. 10 penggarap lainnya juga meraung dengan panik. Api knalpot di balik jas kristal mereka mengeluarkan warna-warna cemerlang, mendorong mereka maju ke garis terang, menangani 9 lengan skeleton dragon. Bahkan kultivator yang mengalami halusinasi karena kehancuran jiwanya telah berhenti berteriak. Meskipun dia masih terjebak dalam mimpi buruk, samar-samar dia merasakan kekuatan yang familiar, kuat, dan penuh gairah. Itu adalah himne pertempuran, bergema dalam mimpi buruk. Dia berhenti menangis dan kram, dan bergemuruh seperti binatang, sementara dia menyerang air laut yang kosong dengan gelisah. Bahkan dalam mimpi buruknya, dia ingat bahwa dia adalah seorang penggarap dan mulai melawan musuh yang tak terlihat. Mendengar raungan semua orang dan melihat bahwa mereka melawan naga tengkorak tanpa mempedulikan nyawa mereka sendiri, Li Yao merasa matanya seperti telah berubah menjadi 2 gunung berapi yang akan meletus. Sesuatu yang bahkan lebih panas dari magma akan meledak. Dia mengendus hidungnya tanpa henti. Aku tidak akan mengecewakanmu. 1 menit. 1 menit saja yang kubutuhkan. Sua, Li Yao menyapu Sparkle seperti tornado dan berjalan zigzag di jalan sempit sampai dia bergegas masuk ke kokpit. Saat ini, 11 detik telah berlalu. Hanya tersisa 49 detik. Mata Li Yao berkilauan seperti bintang pagi. Bahkan matahari terbit pun tidak bisa menutupi kecemerlangannya yang mempesona. Dia mengulurkan tangan kanannya, di mana 3 mutiara glamor dalam suasana ketuhanan muncul. Itu adalah 3 kristal kecerahan mengalir yang terakhir. Retakan, 3 kristal kecerahan mengalir hancur menjadi potongan-potongan besar dan kecil dan bubuk di telapak tangannya. Sementara itu, dia mengambil sebotol besar konsentrat obat penguat dari Cosmos Ring miliknya. Konsentrat tersebut dimaksudkan untuk kemudahan membawa para penggarap yang akan berlatih di alam liar. Konsentrasinya puluhan kali lebih tinggi daripada obat penguat pada umumnya, dan hanya dapat diminum setelah diencerkan dengan cairan nutrisi, air murni, dan obat penetral dalam jumlah besar. Botol konsentrat ini cukup untuk 1 bulan pelatihan bagi penggarap tahap fondasi bangunan pada umumnya. Li Yao menuangkan potongan dan bubuk yang dulunya merupakan 3 kristal kecerahan mengalir ke dalam konsentrat dan menutup botol tanpa celah sedikitpun. Ya, dia memegangnya dengan kedua tangannya dan mengguncangnya dengan frekuensi ratusan kali per detik. Kedua tangannya segera berubah menjadi kumpulan kabut abu-abu yang bersenandung. 2 detik kemudian, dia membuka tutupnya. Gas spiritual sekuat uap segera membubung ke langit-langit dan mengembun menjadi awan indah di sana dengan suara mendesis. Di dalam botol itu, cairan itu berwarna-warni. Gelembung-gelembung bermunculan tanpa henti seolah-olah sedang mendidih. 3 kristal kecerahan mengalir, dengan konsentrat obat penguat yang sangat murni dan getaran frekuensi tinggi, menyebabkan reaksi kimia yang drastis, meskipun kristal kecerahan mengalir dikenal sebagai bahan surgawi dan harta karun bumi yang sangat lembut dan stabil. Sudut mata Li Yao bergerak-gerak hebat. Sambil mengertakkan gigi, dia menjulurkan lehernya dan meminum botol konsentrat dalam 3 suap. Ledakan. Dia merasa 10.000 bom kristal meledak di perutnya pada saat yang bersamaan, atau ada pohon raksasa yang berakar dan bertunas di sistem pencernaannya. Akarnya menembus dinding lambungnya, bercampur dengan pembuluh darah dan sarafnya, lalu menyebar ke anggota tubuhnya. Duri beracun sepertinya tumbuh dari akar yang merobek organ dalamnya dan merobek setiap selnya. Seni menelan paus, aktifkan. Seperti iblis gila, Li Yao menahan rasa sakit yang luar biasa sementara sistem pencernaannya melelehkan energi spiritual seperti magma yang mengalir keluar dari kristal kecerahan yang mengalir dengan jiwanya.
Daging dan darahnya tidak mampu menahan amukan energi spiritual dan ada lubang di sekujur tubuhnya, tapi dia tidak peduli. Kekuatan. Itu adalah kekuatan yang dia butuhkan. Saat ini, masih ada 39 detik lagi. Ho, dengan suara gemuruh yang memekakan telinga, Liao bergegas ke kursi kapten dan duduk di atasnya dengan anggun. Ribuan sinar cahaya muncul di depan matanya lagi, sementara pikiran telepati yang dipicu secara berlebihan oleh kristal kecerahan yang mengalir dan konsentrat obat yang menguatkan disalurkan ke setiap sudut Sparkle melalui ratusan benang spiritualnya. Sparkle tiba-tiba bermandikan cahaya. Armor pelat seperti sisik di cangkangnya semuanya berdiri tinggi seperti naga yang sedang marah. Setiap unit peralatan sihir mengaum dan mendambakan darah dan pembunuhan. Luar biasa, kemampuan manipulasi Sparkle lebih dari 10% bagi saya saat ini. Sparkle akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Bibir Liao melengkung. Giginya seperti lusinan pedang perang yang saling berhubungan, sementara rambutnya berdiri seperti jarum yang diacak oleh energi spiritual. Ujung rambutnya semerah darah. Itu adalah tanda utama bahwa seorang penggarap tahap fondasi bangunan telah mencapai batas kemampuan bertarungnya yang abadi. Di bagian belakang Sparkle, 8 rangkaian power rune dalam lingkaran mengirimkan api knalpot yang luar biasa dengan suara yang memekakkan telinga, mendorong Sparkle beberapa kilometer jauhnya hampir seketika dengan kecepatan mendekati maksimum. Kesadaran, jiwa, dan indera Liao semuanya hancur berkeping-keping oleh kekuatan yang tidak berpengalaman. Ekspresi mengerikan di wajahnya akan membuat takut iblis yang paling berani sekalipun. Hanya ada satu pemikiran di kepalanya yang dia tahu, bergegas dan menelusurinya. Saat ini, lebih dari setengah menit telah berlalu. Hanya tersisa 21 detik. Bor sinar mistik, aktifkan. Sepertiga rambut Liao berubah menjadi merah darah. Kulitnya pecah-pecah, pembuluh darahnya menonjol. Kerikil baja bundar yang tak terhitung jumlahnya sepertinya mengalir di dalam pembuluh darahnya menuju otaknya. Ribuan sinar di depannya berkedip. Informasi mengalir deras seolah-olah sebuah bendungan telah jebol. 9 warna mistik tiba-tiba muncul di depan Sparkle dan terjalin menjadi kumpulan kecerahan berbentuk kerucut yang tampak seperti bor raksasa. Ia menjadi semakin terang dan akhirnya menjadi mempesona, sementara revolusinya yang cepat mengaduk air laut dengan suara gemuruh yang menakjubkan. 17 detik lagi, 1000 meter dari Skeleton Dragon. Skeleton Demon juga merasakan bahaya besar akan datang. Kesembilan lengannya melambai dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya, dan aliran air yang keluar dari dasarnya menjadi semakin kuat. Tubuhnya masih seperti gunung monolitik, tetapi sekarang agak tidak dapat diprediksi, seolah-olah ditutupi oleh bayangan kabur yang tak terhitung jumlahnya. Ia mencoba menghindar. Hentikan sekarang. Kita harus menahannya di sana selama 1 menit penuh. Ledakan benih, ledakan benih, ledakan benih. Siapapun yang masih belum meledakkan benih spiritualmu, sekaranglah waktunya. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 penggarap tiba-tiba berubah menjadi bola cahaya yang bahkan lebih terik daripada matahari, sementara mereka mengerahkan kekuatan yang hampir sama dengan penggarap panggung jiwa baru lahir dan menabrak 3 lengan Skeleton Dragon secara brutal seperti 3 bintang jatuh yang berlari kencang. Tengkorak raksasa di ujung depan ketiga lengannya meledak pada saat bersamaan. 9 detik lagi, Sparkle berjarak 500 meter dari Skeleton Dragon. Ho, 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 Skeleton Dragon mengerang kaget dan marah. 9 lengannya berubah menjadi ribuan hantu, mencambuk, menyerang, dan menggigit. Serangan mental yang dilepaskan oleh tubuh aslinya juga dimaksimalkan. Otak semua penggarap dipenuhi dengan suara mencicit dan diganggu oleh gelombang pasang yang tak terlihat. 1 menit, setelan kristal pada salah satu penggarap hampir seluruhnya rusak. Pelat armor di bagian dada terjatuh, memperlihatkan setelan Master Compang Camping di dalamnya. Darah muncrat dari dadanya seperti air mancur. Namun dia tetap meraung dan bergegas menuju tengkorak raksasa yang tampaknya terlalu menakutkan untuk diatasi olehnya. 1 menit, pedang terbang dan pedang milik seorang kultivator semuanya patah. Meriam kristalnya telah kehabisan energi spiritual. Tapi dia hanya memanjat tengkorak raksasa dengan keempat kakinya dan bertarung melawan gading di dalamnya dengan tangan kosong. 1 menit, Ding Lingdang dan Yan Jun telah memotong tubuh Skeleton Dragon dan menyerang jati dirinya dengan risiko diikat oleh tentakel transparannya. 3 detik lagi, Sparkle hanya berjarak 80 meter dari Skeleton Dragon. Pikiran telepati Liao hampir memadat menjadi sesuatu yang nyata dan terlihat. Mereka memadati prosesor kristal mainframe dalam ribuan laser. Prosesor kristal mainframe berfungsi maksimal, sementara bor sinar mistik meluas lagi. Ribuan rune muncul di permukaan bor dan berputar juga, menguapkan air laut di dekatnya menjadi asap yang sangat terang. 3 detik, 2 detik, 1 detik, 50 meter, 30 meter, 10 meter terakhir. Tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Bahkan jika dewa atau Buddha muncul di hadapan Sparkle, Liao akan menelusurinya dengan mudah. Dalam jeritan yang menggugah jiwa, Skeleton Dragon mengerahkan semua tulang peraknya ke tengah tubuhnya di mana pertahanan terkuat dibangun. Liao tidak punya waktu untuk menyesuaikan arah, dia juga tidak berencana untuk melakukannya. Di detik-detik terakhir, dia meraung sekuat tenaga dan mendorong Sparkle ke pertahanan paling tebal Skeleton Dragon dengan brutal. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.